senang jelas tuh. sekali kalau misalnya semakin banyak teman-teman yang datang ke sini, ya Sobat Achievers yang datang di sesi AVSS ini, pastinya akan semakin banyak ilmu yang bisa ditebar dan nanti mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak nih bertumbuh para public speaker handal nih. Nah, kan karena kemampuan public speaking itu tidak hanya untuk dalam pekerjaan tapi untuk sehari-hari ya Kak Hakim ya. Betul, betul. Sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, oke, nah jadi di sini teman-teman semua sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 tepat. Nah, jadi kita akan segera mulai sesi AVSS kelima hari ini. Ya, nah jadi karena waktu kita itu sebetulnya tidak banyak, tapi akan kita optimalkan ya, Kakak Hakim ya. Ya. Nah, di sini juga sudah hadir juga Mbak Anis Rahmawati sebagai Founder Achievement. Ya, terima kasih dan terima kasih untuk kehadiran Sobat Achievers semua. Ya, sebelum kita mulai acara hari ini, silahkan dibuka dong videonya teman-teman semua ya, Sobat Achievers semua, supaya kita bisa merasakan semua nih aura kebersamaannya itu ya, aura pembelajarnya, wah keren-keren. Nah, jadi kayak gini kan keren semua ya. Wah, lihat senyumnya itu, waduh, betul-betul semangat semua. Nah, oke, kita coba dulu yuk, karena kan salah satunya untuk memberikan ini ya, sharing-sharing, dan salah satunya reaction. Di sini ada tombol reaction teman-teman semua ya. Nah, silahkan diberikan tombol reaction-nya. Yuk kita coba bersama-sama. Tepuk tangan ala virtual. Gimana? Nah, itu pakai tombol kuning. Ya, silahkan. Nah, Kakak Hakim masih pengen aja. Nah, gini. Nah, double-double juga boleh. Silahkan yang belum. Di sini ada Pak John Rizyo. Silahkan tepuk tangan virtualnya mana. Nah, di sini Pak Sandi. Tepuk tangan virtualnya masih ditunggu ya. Nah, kalau wah, Prof tadi udah ya tepuk tangan virtualnya ya. Nah, di sini Pak Didik Effendi. Silahkan. Wah, ya keren banget ya. Kayaknya saya bisa itunya sharing ininya kakak-kakak aja ya. Ya kakak-kakak aja gimana ya Sobat Achiever ya? Kayaknya masih pada seumuran semua ya kita ya. Kan jiwanya masih tetap muda seperti tadi kata Prof Roy ya. Nah, jiwanya itu milenial. Meskipun umurnya selenial. Nah, tapi yang penting jiwanya milenial. Baik, Sobat Achiever semua. Sekarang kita coba yuk tombol reaction satunya lagi adalah tombol jempol. Nah, jadi nanti teman kakak-kakak di sini Sobat Achiever kan akan banyak sharing. Nah, jempolnya yes keren ya, luar biasa. Ya, berarti sudah dua tombol reaction sudah difungsikan di sini, sudah bisa berfungsi. Oke, sekarang bagaimana perasaan Sobat Achiever semua pagi ini? Nah, silahkan di chat, di kolom chat. Silahkan di chat di kolom chat. Bagaimana perasaan Sobat Achiever semua? Happy! Wah, keren. Kak Cindy Amanda lihat Kak Vijay bilangnya happy, great, cemungut seperti biasa ya Kak Rahul ya. Anggi Bugu juga, oh semangat, deg-degan. Kenapa deg-degan Kak Hakim? Oh iya, Kak Hakim nih soalnya. Happy dong, semangat, bahagia. Wah, luar biasa ya. Meskipun cuma chat aja, ini rasanya tuh dan semangat, happy, bahagia, luar biasa, full of happiness-nya itu bisa ini tervibrasi kemana-mana, keren banget. Semantul itu apa itu Kak Erik ya? Semangat betul kali ya. Ada Kak Ratna, happy dong. Wah, berbunga-bunga. Wah, iya, saya juga berbunga-bunga Kak Rizky, keren banget di sini. Banyak yang tersenyum di mana-mana, ada belajar dan happy. Oke, baik Sobat Achiever semua, ya. Sebelum kita mulai sesi hari ini, ya alangkah baiknya semua hal itu kita awali dengan doa, ya seperti itu ya. Yuk kita sama-sama berdoa, Sobat Achiever semua, supaya satu sesi hari ini ya, sesi AVSS ini memberikan manfaat dan dampak untuk kita semua, dan kita pun akan bisa menebarkan manfaat yang kita peroleh untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti itu ya, karena itu adalah betul-betul manusia yang betul-betul ini ya, luar biasa yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Baik, silahkan dimulai. Sobat Achiever semua, berdoa kita bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, silahkan berdoa selesai. Ya, baik Sobat Achiever semua, saya punya satu password nih. Ya, jadi kalau misalnya pada saat diucapkan bareng-bareng, ya kita satukan dulu ya. Kita satukan dulu. Nah, kalau kita di sini adalah untuk apa, Sobat Achievers? Nah, silahkan di chat dulu. Sebenarnya kita di sini untuk apa sih? Silahkan di chat supaya sama persepsinya ya. Nah, mindsetnya sama. Nah, kita di sini. Nah, saya masih tunggu chatnya untuk apa, Sobat Achievers?
Nah, silakan bisa di chat juga atau bisa di-unmute. Beramal ilmu, keren banget ya Kak Hakim. Waduh, luar biasa ini. Suhu. Nah, jadi betul, beramal ilmu dari Kak Hakim dan kemudian kita akan menerimanya. Tapi menerimanya dengan cara apa, Sobat Achievers? Salah satunya adalah cara menerimanya yaitu kita belajar, ya. Coba bisa diikuti saya, Sobat Achievers semua. Kita akan belajar sambil bersenang-senang, kayak lumba-lumba, ya. Nah, jadi pada saat bilang bersenang-senangnya, bersenang-senang, ya. Oke, semua bareng-bareng ya, kita akan apa hari ini Sobat Achievers? Kita akan belajar sambil bersenang-senang. Silakan di-unmute semuanya. Unmute semua boleh, sebelum nanti di-mute all. Nah, oke. Kita akan apa hari ini Sobat Achievers? Kita akan sama-sama belajar dan sambil bersenang-senang. Oke, jadi itu ya pas. Aku bersenang-senangnya begini, aku bersenang-senang. Nanti malam ya Kak Hakim ya. Kita kebetulan di Bandung nih sama-sama nih. Baik, terima kasih Sobat Achievers semua, luar biasa sekali ya kehadiran semua Sobat Achievers hari ini. Dan sebelum mulai, pastinya Sobat Achievers bertanya-tanya nih, karena ada juga yang jawab saya, Kak Diva, itu AVSS itu gratis ya? Iya, gratis. Wah, kok keren ya? Kenapa? Kerennya kenapa? Iya, pembicaranya keren-keren. Nah, juga pembicara kita yang satu ini yang akan muncul, itu juga keren banget. Dan yang kedua, itu juga materinya juga keren-keren ya. Di saat yang sama mungkin ada yang berbayar, kenapa ini kok gratis? Nah, jadi sebetulnya Sobat Achievers semua, AVSS ini merupakan satu wadah ya yang untuk mengumpulkan kita semua ya untuk bersama-sama belajar sambil bersenang-senang tadi. Nah, itu salah satunya adalah merupakan ide dari founder achievement kita ya. Nah, jadi founder achievement di sini ada Ibu Anis Rahmawati, atau karena tadi berjiwanya jiwa milenial, nah jadi lebih senang Bu Anis itu dipanggilnya Mbak Anis. Oke. Nah, jadi Mbak Anis di sini akan menerangkan dulu apa sih sebetulnya di balik pendirian AVSS ini ya. Nah, belajar virtual ini sebetulnya didasari oleh apa sih? Silakan Mbak Anis. Ya, terima kasih Kakak Diva. Ya, selamat datang sobat-sobat achiever semua. Semoga suara saya jelas di sana ya. Boleh nggak di chat? Suaranya diterima nggak Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semua? Saya di Tangerang, suara saya bisa jelas diterima. Alhamdulillah ya. Clear, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya ya. Kakak-kakak Sobat Achiever, selamat datang di AVSS ya. AVSS itu apa sih? Achievement Virtual Sharing Session ya. Ide ini lahir ketika awal-awal pandemi ya, karena teman-teman, trainer, peserta training gitu, coach dan coachingnya kan senang-senang belajar nih. Gimana caranya? Ya kami menyediakan wadah yang kita sebut AVSS. Dan alhamdulillah ini sudah jalan yang kelima ya. Yang pertama waktu itu karena lagi musim pandemi banget, kami sharing session tentang bagaimana sih pentingnya positive thinking, positive feeling dalam menghadapi COVID. Nah, pada saat itu justru disaringkan oleh COVID survivor ya. Mbak Diva dengan suami, kita kasih tepuk tangan dong Mbak Diva dan suami memberikan sharing pertama loh di AVSS yang pertama ya. Boleh dikasih reactionnya tuh buat Mbak Diva dan Mas Nugi yang hari ini hadir di sini ya. Hari ini ada juga tuh Mas Adit milenial ya. Nah, kemudian yang kedua waktu itu kita sharing session tentang bagaimana sih membuat decision making pada saat pandemi gitu ya. Karena pada saat itu banyak keluarga yang harus berubah karirnya, kemudian berubah mata pencahariannya. Nah, itu bagaimana membuat decision waktu itu disampaikan oleh Mas Ewing. Yang ketiga waktu itu ada coach master coach yang luar biasa ya, kerennya namanya Coach Anita Seman. Beliau pengen ketemu saya waktu itu ya, saya berikan wadah untuk sharing karena ilmunya luar biasa, bukan hanya coach, maksudnya beliau sudah bisa mendevelop tools coaching gitu ya. Bahkan hubungannya dengan public speaking, beliau sudah mempunyai tools bagaimana sih public speaking ini ditingkatkan dengan cara coaching gitu ya. Orang yang awalnya malu-malu gimana sih bisa didevelop dengan coaching ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat kemarin saya sendiri, Mas Arya Kananta dan juga Mbak Vivi nih yang sekarang namanya jadi Mbak Cindy Amanda ya. Jadi ini dari kita untuk kita ya, Mbak Vivi lagi ada di Jogja, tadi juga baru meeting.
Judulnya adalah grup coaching oleh kami dari Oxford University. Kebetulan kami juga tergabung di komunitas High Impact Trainer. Kami belajar grup coaching, lalu banyak permintaan untuk oleh-oleh ya, karena pulang sudah pandemi ya, oleh-olehnya ilmu ya. Dan alhamdulillah untuk yang grup coaching Balin ini banyak permintaan untuk dijadikan public training, kemudian juga in-house training ya. Makanya tadi saya meeting dengan Mbak Vivi. Nah, yang kelima hari ini nih keren semua ya, karena moderatornya, pembicaranya semuanya adalah milenial gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin campuran ya, ada kolonial dan milenial. Tapi ini milenial semua. Kenapa sih ini penting? Karena ilmu itu ya termasuk juga di achievement sendiri. Achievement itu apa sih? Achievement itu adalah konsultan SDM kalau yang belum kenal ya, di bidang rekrutmen, assessment, training dan coaching. Nah, ilmu itu adalah suatu hal yang kalau kita berikan akan semakin kuat di diri kita ya, akan semakin lancar juga rezekinya. Nah, makanya achievement memberikan wadah untuk ini. Apalagi saya lihat di sini ada profesor loh Mbak Diva. Selamat datang Profesor Roy ya. Banyak teman-teman yang pinter yang perlu wadah. Nah, kami memberikan wadah. Semuanya free dari kami. Kemudian tadi juga saya sudah minta keikhlasan Mas Hakim. Bahkan materinya itu juga kita bisa berikan secara free di dalam WhatsApp group. Termasuk ada beberapa klien ya, ada yang BUMN, pemerintah yang meminta adanya sertifikat. Nah, saya sudah rundingkan dengan Mas Ari Ekananta yang kemarin menjadi pembicara juga bahwa kita bisa juga berikan e-sertifikat ya, walaupun dengan syaratnya bikin short review ya, biasanya hanya ada 3 pertanyaan. Poin-poin apa saja yang didapat, hal baru apa saja yang didapat, apa yang akan dipraktekkan. Nah, dengan mengisi di link tersebut nanti kakak-kakak semua ya, Sobat Achievers bisa mendapatkan sertifikat. Jadi Ibu Nelly juga termasuk dari Kalimantan Tengah ya, termasuk yang memberikan usul baiknya ada sertifikat. Jadi kami menerima masukan-masukan. Nah, hari ini juga ada teman saya dari Kala Group, tadi belum saya sapa ya, Pak Ajat, selamat datang bersama teman-temannya. Itu dari saya, teman-teman. Jadi silahkan berbagi, karena berbagi itu membuat kita bahagia. Selamat belajar dengan milenials kita. Mas Hakim yang saat ini adalah juga GM di PT Telkom ya, tetapi kemampuan public speaking-nya itu tadi dengan suara perut ya. Tadi pagi saya latihan kayaknya nggak lulus gitu ya Mas Hakim ya. Nanti teman-teman akan berlatih semua ya. Terima kasih Kakak Diva, dari saya itu saja. Selamat belajar, semoga berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Anis. Aduh, kita semua muda semua di sini ya. Nah, jadi kakak-kakak semua di sini keren banget. Ya, Sobat Achievers, keren banget ya mendengarkan tadi ternyata apa sih dibalik pendirian dari AVSS tadi. Dan dari sudah diterangkan oleh Kak Anis juga. Nah, jadi konsep berbagi ilmu itu luar biasa. Berbagi kebaikan, berbagi ilmu, menebarkan kebermanfaatan untuk menggapai keberkahan. Wah, semoga ini terus bisa berlangsung ya, dan ditunggu juga untuk silakan di WhatsApp grup bisa, nah, akan diberikan wadahnya di sini. Ya, baik, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bersenang-senang lagi. Nah, saya ada satu polling nih, Sobat Achiever semua. Silakan bisa diisi pollingnya supaya kita tahu nih pastinya Sobat Achievers pada saat waktu datang ke virtual learning ini ya, ke AVSS ini, pastinya ingin memperoleh satu pembekalan, satu ilmu tambahan, atau didasari oleh kegalauan apa itu ya. Nah, jadi oleh karena itu pada datang ke sini sampai dengan di sini udah 136 orang. Nah, silahkan bisa pollingnya diisi oleh Sobat Achiever semua. Apa yang paling menghambat Anda dalam melakukan public speaking? Ada 4 hal di sini pilihannya. Yang pertama adalah kurang percaya diri, yang kedua adalah belum tahu teknik komunikasi di dalam public speaking, yang ketiga itu masih bingung nih cara pemilihan topik yang tepatnya untuk public speaking itu bagaimana sih, dan yang selanjutnya terakhir adalah semuanya. Nah, itu paket lengkap. Jadi memang kurang percaya diri, belum tahu tekniknya, dan belum tahu cara memilih topik public speaking yang tepat. Ya, silahkan di sini sudah ada yang mengisi 86 orang. Oke, jadi sudah 66% yang mengisi. Nah, sedangkan di sini kita ada 130 orang, 137 orang sekarang bergerak terus. Nah, oke, sini sudah 95 orang. Silahkan bagi Sobat Achievers yang belum mengisi, kami masih tunggu sehingga nanti Kakak Hakim di sini bisa langsung memberikan pembelajarannya tepat sasaran ya Kakak Hakim ya, karena kita sudah punya nih hasil pollingnya. Ya, oke, bergerak terus nih. Sekarang yang
sudah mengisi adalah 103 orang. Ya, kita masih tunggu, masih 76%. Ya, oke. Nah, di sini ada juga di chat, bagaimana supaya kita tampil percaya diri? Oke, di polling silahkan ditambahkan juga ya, Bapak Ibu ya, kakak-kakak semua. Nah, sudah 103 orang, ya artinya bergerak lagi di sini, ya kita tunggu 1 menit lagi, supaya minimal bisa memenuhi ya. Nah, oke, 78%. Ya, kalau sudah 80%, harapannya 100% nih sebetulnya ya. Jadi kita tahu nih, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar kakak-kakak semua ya, Sobat Achiever semua datang ke sini, itu apa sebetulnya? Apa yang masih menjadi kegalauan dari kakak-kakak semua di sini? Nah, supaya kita bisa membantu untuk apa? Untuk memecahkannya pada saat dari sini langsung dapat insight yang wow, keren, hanya dapat nih. Nah, itu seperti itu ya. Sudah masuk 81 orang, 81%, oke. Ya, wah keren banget. Ya, 10 detik lagi. Ya, kita lihat. Oke, sekarang sudah 110 orang, 81%. Ya, oke. Oke, sambil saya jawab Kak Talita ya. Kak Talita, di sini sosmednya forum ini ada di Achievement Consulting, di FB-nya ada, dan Instagram-nya juga ada ya Kak Talita ya. Karena ini ada di bawahnya Achievement Consulting, merupakan satu produk dari Achievement Consulting Kak Talita. Ya, nah jadi, baik teman-teman semua, ya kakak-kakak semua, pollingnya sudah cukup lengkap ini karena sudah di atas 82% ya. Nah, jadi resultnya adalah di sini, ini ada kakak hakim langsung tahu ya. Nah, ternyata banyak yang merasa di sini kakak hakim bahwa yang paling menghambat dalam melakukan public speaking itu adalah tekniknya, karena belum tahu tekniknya. Waduh, cocok banget kakak hakim ya, itu yang akan dibahas salah satunya ya. Nah, dan itu teknik public speaking tentunya di sini kakak-kakak semua pasti pengen tahu lebih detail lagi. Dan kemudian tadi ternyata good news-nya adalah kakak hakim di sini juga akan apa? Akan memberikan tips-tipsnya gimana sih caranya supaya bisa lebih percaya diri. Seperti itu ya kakak hakim ya. Dan kemudian juga di sini cara pemilihan topi yang tepat bagaimana, dan sampai dengan cara berbusananya itu tadi saya lihat, ini pakai lengkap banget nih. Cara Nah, oleh berbusana karena itu. itu ya cara berbusananya itu ya keren banget. Nah, oleh karena itu kita akan segera saja, nah untuk bisa langsung memperoleh pembelajaran yang luar biasa dari kakak hakim, kita sambung bersama-sama, tapi ada caranya ya kakak-kakak semua ya. Caranya adalah, nah ini saya juga belajar dari Rahul, wah keren banget ya. Caranya itu tidak begini. Oke, teman-teman semua silahkan kita transfer energi dulu. Ya, oke. Dengan apa? Cari kecepatan dari kita. Oke, ya semuanya. Kita siap-siap. Kita pikirkan energi-energi yang happiness, ya energi yang luar biasa, ya energi yang positif. Ya kita kemudian melakukan betul-betul kumpulkan energi itu di tangan. Ya, kemudian kita berikan ke pembicara keren kita hari ini yaitu Kak Hakim, yuk bareng-bareng 1, 2, 3, yuk wus, wah luar biasa. Ya keren banget Kak Hakim. Oke, silakan Kak Hakim ya. Ada Terima video juga kasih. kan ya Kak Hakim ya? Ya, terima kasih Kakak Diva, luar biasa sekali memang jago banget moderatingnya dan jago banget juga komunikasinya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, semoga kita semuanya sehat. Terima kasih pertama-tama Ibu Anis, Kakak Diva, AVCSS yang sudah mengundang saya untuk bisa memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu ya. Nah, kakak-kakak semua yang ada di sini, para peserta, karena ini adalah temanya kita belajar bareng, saya sharing ilmu, jadi nanti mohon kalau sudah selesai acaranya, materi akan saya kasih, Bapak Ibu, kakak-kakak juga akan sharing lagi kepada yang lainnya. Jadi kita akan terus-terusan menyebarkan ilmu kebaikan, ya. Oke, kita mulai masuk ke materi. Kurang lebih waktunya 1 jam ya, Kakak Diva ya. Iya betul. Ya, kita akan mulai masuk ke materi. Saya coba akan share dulu. Oke. Nah, jadi judul kita pada pagi hari ini adalah Mastering Public Speaking. Jadi kalau saya lihat dari beberapa peserta,
sudah banyak yang jago-jago ya, apalagi ada profesor, wah luar biasa. Ini suatu kehormatan buat saya ada profesor mau belajar dengan milenial. Saya sebenarnya juga di atas batas antara kolonial dan milenial ya. Nah, ada teman-teman saya juga yang sini yang udah jago-jago seperti Mas Haidir, kemudian ada Pak Tri, Mas Tri saya menyebutnya, kemudian ada beberapa orang-orang yang jago juga di bidangnya public speaking, dan tidak ada salahnya kita memang saling berbagi, saling menimba ilmu. Nanti suatu ketika saya juga akan menimba ilmu dengan kakak-kakak yang lain. Nah, perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah M. Soleh Al-Hakim. Saya biasa kalau di radio dipanggilnya Mas Hakim. Mas itu adalah singkatan dari Muhammad Soleh gitu. Nah, dipanggilnya adalah Hakim, jadi panggilnya Mas Hakim. Nah, sekarang saya masih aktif di salah satu grupnya Telkom sebagai GM IESA Academy dan sebagai HR. Jadi pekerjaan utama adalah sebagai orang HR, tapi pekerjaan sampingannya adalah yang di bawah itu, yaitu public speaking yang sekarang sedang saya lakoni atau jalani, yaitu pertama sebagai MC wedding, kadang-kadang sebagai bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris juga bisa. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang diminta untuk menjadi MC gathering dan segala macam. Kemudian ini yang paling sering banget akhir-akhir ini webinar menjadi moderator, baik yang di acara-acara offline maupun acara-acara online, itu juga dengan bilingual atau dengan dua bahasa. Nah, pernah juga menghandle acara kenegaraan, yaitu MC protokoler, karena ini agak sedikit susah nih, tapi memang basicnya sama, public speaking dan juga MC. Nah, yang nomor 5 adalah ini sama-sama dengan Kakak Diva juga, kita sebagai professional trainer, yang kita ajar adalah soft skill dan bisa juga dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang 6 adalah kegiatan yang pernah saya lakukan, tapi akhir-akhir ini udah jarang, yaitu voice over, yaitu mengisi suara. Baik itu untuk corporate, untuk iklan, ataupun untuk sesuatu produk misalnya. Nah, yang terakhir ini sekarang juga masih aktif, tapi kadang-kadang kita suka, karena keadaan masih seperti ini, jadi kita online saja, yaitu di Unpad dan di Politeknik LP3I Bandung. Jadi kebanyakan sampingannya itu berkaitan dengan bibir ya, makanya bibir saya ini saya asuransikan, jadi agak tebal nih bibirnya. Karena ngomong terus gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau buat cerita dulu bahwasanya memang waktu kecil itu saya memang nggak banyak untuk nggak banyak bicara, tapi setelah SMP saya bergabung dengan ekstrakurikuler pramuka, saya ikut kegiatan pramuka, kemudian ikut jambore nasional dan segala macam. Disitulah saya dilatih untuk bisa berbicara di depan umum. Emang awalnya sih adalah sesuatu yang susah ya, tapi kalau dipaksakan mungkin bisa. Nah, kemudian SMP, SMA udah mulai belajar sebagai MC. Kita belajar sendiri, ngecabrak aja pokoknya, ngomong aja segala macam. Ini pengalaman hidup saya dulu saya ceritakan. Lalu kemudian lulus SMA, saya ke kampus di Universitas Surabaya, Uditomo, Surabaya, Dr. Sutomo. Di sana saya menjadi MC yang nggak dibayar waktu itu memang. Jadi hanya dibayar nasi bungkus dan rokok waktu itu, yang penting saya tampil dan terkenal. Jadi kalau mungkin tahun 90-an itu banyak cowok-cowok gondrong ya, mungkin Kakak Diva suka banget dengan cowok-cowok gondrong zaman dulu yang ibu-ibu gitu, kalau ada cowok gondrong itu kayak gimana gitu ya, pemain-pemain band. Nah, kalau mereka lewat itu, saya ikut bersama mereka tuh saya nggak pernah dipanggil gitu. Yang dipanggil adalah pemain-pemain bandnya aja. Lalu saya berpikiran gimana caranya supaya saya bisa terkenal gitu. Akhirnya saya jadi MC-nya aja sebuah kegiatan. Dari kegiatan band-bandan itu saya jadi MC-nya, otodidak, nge-MC dari jam 10 sampai jam 10 malam, dibayar cuma nasi bungkus. Yang penting nggak apa-apa buat saya, yang penting adalah terkenal. Nah, itu adalah sekilas tentang perjalanan bagaimana saya memulai karir sebagai public speaking atau public speaker. Nggak pernah belajar di di sekolah-sekolah yang formal, itu nggak pernah belajar. Bahkan saya hanya lulus sastra Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris pun itu karena waktu itu saya nggak suka matematika, saya jadi belajarnya bahasa. Nah, lalu kemudian ini cerita saya ini sebenarnya ada unsur boleh dibilang sebuah unsur yang menyatakan bahwasanya hati saya pengen punya sesuatu. Dimulai dari hati. Nah, sesuatu yang datang dari hati itu namanya passion. Passion itu kalau misalnya ada, sebenarnya semua orang punya passion. Tapi kalau passion itu tidak digosok, passion itu tidak ditimbulkan, maka orang tidak akan bisa. Nah,
Tadi saya udah baca pollingnya, memang ada beberapa yang menyatakan, susah ya kayaknya untuk melakukan public speaking, terus bagaimana memulai komunikasi, topik apa sih sebenarnya yang bagus sekarang. Nah, nanti kita akan 1 jam ini akan mulai berbicara. Nah, tapi sebelumnya, kalau kita mau berbicara tentang public speaking, saya minta semuanya kakak-kakak yang di sini kalau dalam posisi duduk, tolong duduknya dengan tegap. Kenapa dengan tegap? Karena itu akan mempengaruhi vokal, ya. Vokal. Jadi duduklah dengan tegak. Kalau misalnya duduknya dengan nyantai begini, memang suara akan keluar. Tapi kalau misalnya agak ditekuk begini, itu akan mempengaruhi suara. Nah, sekarang saya sedang menggunakan suara leher. Nanti kita akan mencoba bagaimana menggunakan suara perut atau diafragma gitu ya. Jadi mohon nanti bersabar nih kurang lebih 1 jam. Nanti silakan bertanya apapun. Kita akan masuk ya. Banyak orang beranggapan bahwasanya, kenapa sih harus belajar public speaking? Apa sih untungnya kalau kita bisa public speaking? Alhamdulillah saya dengan menjalani kegiatan sebagai public speaking itu, saya banyak pemasukan sampingan ya dari pekerjaan. Kemudian karir saya juga mulai naik, dikarenakan saya bisa melakukan public speaking, dan saya bisa dikenal orang-orang banyak. Jadi 3 hal itu, ketenaran, kemudian boleh dibilang dalam tanda kutip kekayaan, walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah ada. Lalu kemudian ketiga adalah keilmuan. Banyak ilmu yang kita pelajari, banyak ilmu yang kita dapatin kalau untuk bisa belajar public speaking. Nah, public speaking itu penting karena kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang. Persis seperti seorang laki-laki menyampaikan maksud dan keinginannya untuk kalau deketin wanita. Ya, kan kadang-kadang bingung nih mau ngomong apa ya, ada cewek cantik, mau ngomong apa ya gitu. Nah, kalau Anda bilang suka ya suka aja. Apakah saya harus belajar public speaking dulu untuk menyatakan cinta kepada seorang wanita? Kan enggak. Gitu ya, kadang-kadang dengan bahasa apapun, tapi karena datangnya dari hati, bisa aja gitu. Jadi semua yang datangnya dari hati itu akan memberikan instruksi kepada otak dan badan kita untuk melakukan sesuatu. Karena datangnya dari hati. Tapi kalau datangnya dari kepala, dipikirkan, tapi nggak datang dari hati, itu yang akan menjadi susah. Kemudian, dengan adanya public speaking, kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Contoh misalnya, sekarang ini ada COVID dan segala macam. Kemudian, waktu pertama, juru bicaranya COVID itu bapak-bapak. Ya, lalu kemudian beralih ke mantan saya, dokter siapa itu yang mantan saya, Kakak Diva, itu Kak mantan ya. Masih mantan itu mantan ya, berapa Kak Hakim? Enggak, itu mantan teman sekolah aja. Nah, dengan adanya Dokter Raisa, akhirnya impact-nya itu semua orang jadi ngelihat gitu. Wah, ternyata penting juga ya gitu. COVID ini ada bahayanya, bagaimana menghindarinya segala macam. Nah, dengan adanya kemampuan ini, orang bisa menyampaikan maksudnya. Nah, ada suatu perbedaan antara yang menyampaikan Bapak dengan menyampaikan Dokter Raisa ini, itu ada suatu perbedaan. Perbedaannya di mana? Bisa dilihat dari performance-nya, cara menyampaikannya, kemudian cara menatap kameranya. Itu bagian daripada public speaking. Nah, kemudian kita juga pengen ada satu, kalau kita berbicara dengan orang kan kita pengennya ada feedback nih. Kayak sekarang saya pengen ada feedback juga nanti dari peserta ya. Apakah pesertanya mengerti atau tidak, nanti ada feedback juga. Saya ngomong begini aja sudah ada yang angkat tangan gitu. Saya nggak tahu angkat tangan karena menyerah atau angkat tangan karena gimana, saya nggak ngerti. Nah, padahal ini kan masih siang ya gitu. Oke, nanti untuk question and answer, Kakak Diva yang akan mengkolek semuanya ya. Nah, kita langsung lanjut. Nah, dengan public speaking itu orang bisa mengembangkan potensi. Dari yang orangnya biasa berpikir, kemudian dia menyampaikan sesuatu. Saya pengen sebuah cerita. Mungkin teman-teman semuanya tahu dengan namanya Adolf Hitler ya. Adolf Hitler dulu waktu zamannya perang zaman dulu itu di Jerman adalah seorang pengantar surat. Kemudian Jerman itu menjadi bangkrut karena dijajah oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudinya menjadi kaya, tapi orang-orang asli Jermannya menjadi miskin. Lalu Hitler dia duduk di sebuah kafe, ketemu dengan temannya 2-3 orang. Hitler menyampaikan semua keinginannya dari hatinya, dia yang merasa keresahan, kegundahannya, dia sampaikan ke depan teman-temannya yang cuma 3 orang. Ingat, balik lagi, dari hati. Hitler menyampaikan kegundahannya, keresahannya dari hati. Dia sampaikan kepada 3 temannya, lalu temannya ini merasa terbakar semangatnya karena motivasi dari Hitler. Kita sebagai warga Jerman, orang Jerman harus bisa bangkit dengan keterpurukan. Besoknya malam lagi, datanglah 10 orang. Hitler menyampaikan berita yang sama. Lakukan public speaking di depan orang. Yang tadinya cuma 3, kemudian jadi 10. Malam berikutnya datang lagi 50 orang. Hingga akhirnya menjadi ratusan dan Hitler diangkat menjadi ketua Partai Sosialis Nazi. Namanya Nazi, Partai Sosialis. Karena apa? Hitler itu nggak pernah belajar public speaking.
Tapi karena dia datangnya dari hati, dia sampaikan keresahannya kepada orang-orang, akhirnya semua orang menganggap Hitler punya kemampuan untuk memimpin dan kemampuan untuk menyampaikan. Yang tadinya orang cuma pendiam, tapi karena sesuatu datang dari hati, akhirnya orang jadi kritis dan berbicara. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian dengan bisa public speaking, itu bisa mengorganisasi pikiran seseorang secara logik. Kalau orang bisa menyampaikan sesuatu di depan orang, itu dia akan menyampaikan sesuatu hal yang benar. Jangan ditiru orang-orang yang melakukan pembicaraan di depan umum, tapi yang nggak ada faedahnya. Tolong jangan dicontoh. Misalnya begini, ada orang yang pengen orasi gitu ya, tapi orasinya tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keresahannya dia, tapi karena ada sesuatu hal yang dengar dari segala macam, akhirnya orang nggak berpikir, ini benar apa enggak gitu. Contoh berikutnya adalah seorang CEO. Seorang CEO di mana dia bisa menjelaskan produknya, menjelaskan tentang kepada karyawannya apa yang menjadi target perusahaan dan strategi perusahaan, maka dia harus bisa melakukan namanya pemikiran secara logik. Ada loh orang CEO yang tidak bisa public speaking, ada, bahkan nggak mau ngobrol. Saya pernah punya atasan, ini atasan saya hampir sama, mirip satu atasan dengan atasannya Pak Tri, yaitu Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung kalau melakukan public speaking itu kadang-kadang bagus. Saya bilang kadang-kadang kenapa? Karena beliau kadang-kadang kalau lagi stuck kalimatnya, itu di tengah-tengah katanya dia menggunakan kalimat Dia pakainya itu terlalu banyak sekali. Nah, bagi kami yang sangat ngerti tentang public speaking, ini annoying ini sangat annoying. Tapi karena dia CEO ya, owner ya, kita nggak bisa salahin. Gitu. Kemudian, nah kita masuk berikutnya. Bahwasanya banyak pembicara-pembicara yang terkenal ya. Sebutlah dari Indonesia dulu ada Bung Karno, ada Bung Tomo. Kalau Amerika banyak lah, ada John F. Kennedy, semua presiden hampir bisa. Presiden Indonesia pun banyak yang keren-keren. Maksudnya bisa public speaking. Kalau Pak Harto stylenya adalah dia baca teks, PSBY juga baca teks. Kemudian kalau Pak Habibie dia nggak baca teks. Kemudian Pak Bung Karno, Bu Megawati juga nggak baca teks. Kemudian ada Pak Jokowi sekarang juga tidak baca teks. Jadi ada beberapa yang pembicara-pembicara yang menggunakan teks. Nanti kita akan bagi-bagi apa sih jenis-jenisnya public speaking itu. Apakah ada yang spontan, ada yang baca teks, ada yang benar-benar ngapalin teks, itu ada banget. Nah ini adalah saya kasih contoh, dua pembicara yang legend banget, dan semua orang pasti tahu bagaimana berapi-apinya dia kalau lagi berbicara. Nah pertanyaannya adalah, apakah public speaking itu sebuah bakat atau sebuah takdir? Gitu. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Public speaking itu bakat atau takdir? Kalau saya, public speaking itu adalah sebuah bakat, bukan takdir. Semua orang sebenarnya punya bakat. Tapi pertanyaannya adalah orang itu mau mengasahnya atau tidak. Even seorang anak kecil pun yang pendiam, sebenarnya dia mau ngomong. Tapi karena dia punya ketakutan, maka dia nggak mau ngomong. Gitu. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang public speaker? Ya, sebetulnya yang dibutuhkan adalah yang satu, bahasa. Ya. Jadi, banyak-banyaklah membaca. Ini yang paling penting nih. Jadi kalau tadi bagaimana ya cara menyiapin materi, banyak-banyaklah membaca. Materi apa yang cocok? Lagi-lagi banyak-banyak baca. Jadi kalau kita sudah banyak membaca, mengerti keadaan sekitar, itu otak dan hati itu akan menyatu. Nah, kita nanti akan belajar tentang bagaimana bahasa yang formal dan terstruktur. Kalau misalnya ngomongnya berkaitan dengan acara atau menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang moderator, itu berbeda. Jadi gini metodenya. Metode untuk public speaking yang pertama adalah untuk menjadi seorang moderator, menjadi seorang MC, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang apalagi artis, atau menjadi seorang storyteller atau apa. Karena public speaking itu banyak banget. Jadi tujuannya untuk apa nih? Nanti teman-teman yang akan mengerti ya. Saya tujuannya untuk apa sih? Orang sales kadang-kadang yang dia butuhkan apa? Dia hanya butuh untuk storytelling, menceritakan produk. Gitu ya. Untuk pengajar atau seorang kayak tadi prof gitu, pengajar apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanyalah sebuah cerita, bahwasanya cerita tentang keilmuannya, cerita tentang apa yang menjadi data, apa yang menjadi sekarang yang ada di lingkungan. Sebenarnya semua kalau public speaking kayak sekarang saya lakukan, ini adalah metodenya metode storytelling, bercerita. Bercerita yang gampang adalah bercerita yang dari hati, bercerita dari apa yang kita alami, itu paling gampang banget. Ya, nah contohnya ibu-ibu deh. Ibu-ibu itu paling gampang bercerita kepada orang lain dengan bisik-bisik itu karena ada keresahan di lingkungan. Namanya apa itu? Itu disebut dengan gosip. Ya, itulah namanya public speaking. Sebenarnya ibu-ibu tuh bisa melakukan public speaking, cuma beda metodenya. Ya kan? Kalau bapak-bapak melakukan public speakingnya gimana? Hanya dengan berkumpul ngomongin apa saja. Itu sebenarnya public speaking. Speaking itu kan berbicara publik umum, jadi berbicara di depan umum. Hanya saja metodenya berbeda.
Nah, masing-masing orang punya kebutuhan masing-masing. Public speaking ini untuk apa gitu. Kalau misalnya sebagai seorang juru bicara, maka harus pakai bahasa yang formal dan struktur. Kalau misalnya menjadi seorang pengajar, yang dibutuhkan adalah pengalaman pribadi, ilmu yang didapat, dan segala macam. Ini yang dibutuhkan adalah public speaking ya, runut gitu. Nah, kalau storytelling itu kayak kita nonton film. Storytelling itu ada adegan di depan ya, semuanya baik-baik saja, lalu kemudian naik gitu, terus tiba-tiba ada masalah. Masalah ini bagaimana caranya, semua sebuah complicated, lalu tiba-tiba datanglah seorang pahlawan, ya kan? Pahlawan ini mencoba untuk menyelesaikan, lalu terjadi klimaks. Ternyata begitu terjadi klimaks belum selesai juga masalahnya, datang lagi pahlawan yang berikutnya. Itulah storytelling. Jadi menceritakan sesuatu yang tadinya awalnya baik-baik saja, lalu kemudian ada suatu keresahan, lalu kemudian ada solusi, lalu kemudian ada keresahan lagi, lalu ada solusi lagi, hingga pada akhirnya klimaks atau turun menjadi sebuah happy ending gitu. Nah, itu sebenarnya public speaking yang mudah gitu. Jadi public speaking itu bukan suatu ketakutan. Yang orang takutkan dalam tadi public speaking di polling itu apa? Takut salah, ya kan? Takut apa lagi? Takut ngeblank, ya. Takut apa lagi? Takut diketawain, ya. Nah, itulah orang Indonesia tuh suka gitu, suka mencaci maki orang lain. Kayak belajar bahasa Inggris aja. Oh, kalian suka dicaci maki, kan? Bahasa Inggrismu belepotan gitu. Padahal mah nggak apa-apa. Everything has a price. Semua harus dilakukan dari awal. Practice, practice, and practice. Kalau saya boleh mengutip adalah long journey always start by small step. Gitu. Dan segala sesuatunya, nah ini saya lagi analogikan ya. Public speaking itu seperti orang berenang. Apakah semua orang bisa berenang? Tidak. Orang-orang pasti belajar dulu. Belajar berenang itu gimana? Ada yang kakinya dulu kecipak-kecipak gitu ya. Ada yang di pojokan terus ya, pakai gaya perangko di pojokan aja, nggak kemana-mana gitu. Terus ada juga orang yang langsung nyelam, plung gitu, terus udah gitu, nggak tahu lagi kemana gitu. Nah, semualah selalu perlu dengan praktis gitu. Ibarat orang berenang, semua harus diawali dari yang kecil-kecil dulu. Public speaking juga begitu, diawali dari yang forum kecil, ngomong di depan orang, dan segala macam. Kemudian cara penyampaian yang berbeda. Nah, itu saya tadi, metodenya masing-masing beda-beda. Maka dari itu, teman-teman yang hadir hari ini, itu punya kategorinya berbeda. Mau apa gitu? Belajar public speaking ini mau dibawa kemana? Apakah mau jadi penceramah, mau jadi artis, mau jadi pembicara, mau jadi MC, mau jadi pembawa radio, mau MC wedding dan segala macam. Itu ada beberapa teknik-tekniknya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya, Pak, aku mau belajar MC dong, Pak, aku mau belajar moderator, aku mau belajar storytelling, silakan hubungi Kakak Anis dan juga Kakak Diva. Oh, udah mulai jualan. Oke, berikutnya ya. Keterampilan dalam public speaking itu dapat ditekankan bagaimana caranya sih kita meningkatkan. Tadi saya tanya, ini skill atau takdir sebenarnya kalau public speaking itu. Jadi public speaking itu terjadi karena dari dalam hati ya, pola pikir gitu. Ada yang dari segala sesuatu yang menjadi keresahan kita itu bisa kita sampaikan. Nah, yang kita sampaikan di depan orang itu adalah public speaking. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya kemampuan itu, tapi pertanyaannya mau nggak dikeluarin, mau nggak disampaikan. Seperti seorang stand up comedian atau komik. Mereka itu nggak pernah belajar public speaking. Mereka hanya belajar membuat beat-beat, bagaimana membuat punchline, lalu kemudian sampai orang buat gergeran gitu. Sebenarnya mereka mencoba gitu, walaupun nggak lucu, tapi mereka udah dapat engage-nya, bahwasanya saya berani dulu ngomong di depan orang. Perkara nanti orang pada diem atau tidak, perkara nanti orang mau ketawa apa enggak, itu beda. Kemudian, bagaimana cara meningkatkannya adalah menyesuaikan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Apa sih yang mau diomongin? Nah, tadi ada di dalam polling berkatakan bagaimana kita memilih topik yang benar. Nah, untuk memilih topik yang benar, kita harus tahu audiens kita siapa, lalu acaranya apa, gitu. Kalau misalnya saya dipanggil kepada bapak-bapak di acara gotong royong atau misalnya 17 Agustusan gitu ya. Pak Hakim, silakan sampaikan satu patah dua kata. Waduh, ini acaranya gotong royong pagi-pagi. Apa yang mau saya sampaikan? Ya tentunya saya akan menyampaikan sebuah topik. Topiknya adalah gotong royong, teamwork, dan segala macam. Jadi nggak mungkin di acara gotong royong saya membicarakan tentang pilpres, politik. Nggak mungkin. Saya pasti dilempar pakai batu sama orang karena topiknya nggak pas. Begitu juga dalam acara arisan keluarga. Nggak mungkin dong saya ngomongin tentang agama dan segala macam. Tadi kalau dengan keluarga, paling saya ngomongnya tentang apa yang bagus-bagus. Yuk hari ini kita masak apa, berbicara tentang makanan apa, yang semua orang tertarik gitu. Nah, makanya bagaimana cara memilih topiknya, sesuaikan dengan siapa orangnya, audiensnya, dan bagaimana atau apa acaranya. Kemudian sampaikan cerita untuk mendapatkan hasil. Cerita, storytelling. Ya.
Nah, seorang CEO pasti akan, metodenya banyak deh. Metode untuk menyampaikan cerita itu pertama misalnya ambil kutipan dulu, atau yang kedua menyampaikan video dulu, atau yang ketiga bercerita tentang, kayak tadi saya bercerita tentang masa lalu. Itu adalah salah satu cara untuk memulai. Ya, misalnya dimulai dengan, saya punya kutipan nih, kutipannya adalah begini. Jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan pada negara. Ada yang tahu nggak ini siapa yang menyampaikan? Ini adalah salah satu cara nih untuk menarik minat dan mengajak interaksi untuk audiens. Nah, dengan banyak yang bertanya, banyak yang mengangkat tangan, saya tahu, ya itu berarti materi Anda atau interaktif Anda udah berjalan, gitu ya. Karena public speaking yang bagus harus ada interaktif. Gitu. Nanti kita akan berinteraksi ya. Oke, berikutnya umpan. Interaktif tadi ya, umpan balik ya kan. Kemudian develop, yang tadinya nggak pernah belajar jadi belajar, ya nggak pernah ngeh dengan lingkungan sekitar atau update dengan lingkungan sekitar menjadi update, ya. Itu menjadi orang yang kritis gitu. Orang-orang stand up comedian atau komik itu mereka keresah. Nah, resahnya karena ada sesuatu yang dipikir, jadi berpikir kritis gitu. Nah, setelah berpikir kritis lalu datang dari hati, oh ini harusnya begini. Sekali lagi, datangnya harus dari hati. Kalau datang dari hati, nggak tahu apa yang mau diceritain. Layaknya seorang penulis, layaknya seorang penyanyi, menciptakan lagu itu selalu dari hati. Hatinya dapat dari mana? Dari experience, lingkungan, atau teman-teman yang lain. Nah, jadi itu yang didapat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, public speaking akan kita bagi menjadi 3 pilar, yaitu speech, language, dan confidence. Yang kayaknya yang paling banyak orang pengen tahu adalah yang confidence ya. Bagaimana cara mempertahankan atau membuat kita jadi lebih percaya diri. Nah, kita mulai dari speech preparation. Ya, ini foto saya waktu jadi moderator di HR Expo. Sedikit promosi nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama adalah speech-nya dulu. Bagaimana cara kita mempersiapkan kalau kita mau ngomong ini. Gitu. Ada beberapa orang yang sifatnya menulis dulu, ada orang yang sifatnya udah di luar kepala, tapi ada juga orang yang sifatnya ngapalin, berhafal. Yang pertama impromptu. Impromptu ini adalah sesuatu hal yang disampaikan secara spontan, ya. Misalnya nih di ulang tahunnya Kakak Diva, tiba-tiba ada Ibu Anis, lalu Kakak Diva nodong ke Mbak Anis. Mbak Anis, boleh sampaikan sesuatu 1-2 kata tentang Kakak Diva? Mau nggak mau, Mbak Anis kan nggak mungkin, sebentar saya nulis dulu ya, kan nggak mungkin begitu, karena ini di acara ulang tahun orang gitu. Mau nggak mau paling begitu dipegang mic ya sudah. Sampaikanlah tentang apa yang Kak Anis tahu tentang Kakak Diva. Nggak mungkin kan nggak tahu gitu. Apalagi diundang ulang tahun. Nah, yang datang dari hati itulah yang akan disampaikan. Nah, biasanya orang akan rileks tuh karena udah tahu apa yang harus disampaikan. Itu paling gampang. Jadi cara yang paling gampang adalah pada saat kita spontaneous, itu adalah menyampaikan apa yang menjadi kita tahu. Yang dari hati, itu yang paling gampang. Nggak usah bercerita tentang orang lain, karena kalau bercerita tentang orang lain akhirnya ngarang akhirnya jadi kita tersendiri yang bingung gitu. Stand-up comedian atau komik itu mereka nggak pernah ngarang. Mereka selalu punya cerita nyata dan itu sedikit dihiperbola atau dipersonifikasi. Yang kedua, manuskrip, menulis pidato. Misalnya kalau di acara-acara protokoler, biasanya kepala bagian itu, kepala divisi, mereka nulis dulu. Takut salah misalnya. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kalau dulu Bapak Presiden bacanya full. Tapi kalau sekarang nggak. Teman-teman boleh bawa yang namanya contekan, ya, kertas kecil gitu. Itu yang di-highlight aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian memoriter. Memoriter ini, ingat-ingat, zaman sekarang siapa yang mau ingat-ingat tulisan banyak? Nggak ada. Artis pun, kalau dia baca skrip atau baca naskah, dia cuma ambil highlight-nya aja, improvisasi selebihnya. Ya, bagi seorang pembicara atau seorang public speaker, improvisasi is a must. Jadi misalnya suatu ketika kita lagi ngomong apa-apa, terus tiba-tiba ada yang heckler. Heckler itu adalah orang yang nyeletuk, gitu ya. Begini, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Begitu kita nggak siap, ngeblank tuh udah. Nah, yang harus kita lakukan adalah ya kita senyum dulu. Kita ngomong apa, boleh kita timpalin. Atau kita masukin, jadikan satu dengan materi kita. Nah, itu paling banyak banget. Memoriter ini sangat bahaya sekali kalau tidak menguasai. Kecuali kalau misalnya acaranya benar-benar yang formal banget. Itu boleh pakai memoriter. Baca aja terus. Itu nggak apa-apa. Itu lebih aman emang. Tapi kalau menurut saya, memoriter bukan public speaking. Ya. Kayak baca undang-undang di upacara itu memoriter. Kemudian extemporer, itu pidato dipersiapkan
sebelumnya dengan mengingat garis besar. Nah, highlight-nya aja. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pidato. Apapun yang disampaikan, ditulis itu boleh kok. Boleh nggak kita bawa contekan? Boleh, nggak apa-apa. Banyak kok CEO, menteri-menteri bawa contekan supaya nggak salah. Apalagi kalau menyebut nama dan jabatan. Itu paling penting. Nggak boleh salah. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang storytelling, apa yang mau kita bicarakan? Banyak topiknya. Ini waktu saya jadi MC di acara kantor, kemudian kostumnya adalah karena superhero, saya pakainya baju ini. Kenapa tangan saya seperti itu? Bapak Ibu tahu kan, kalau misalnya Gatot Koco itu kan selalu gitu kan tangannya ya, dengan kukunya yang panjang gitu. Jadi ini bukan saru sebenarnya, tapi ini personifikasi dari tokoh yang ingin saya sampaikan. Nah, pada saat saya menjadi tokoh ini, saya bisa menceritakan apapun yang berkaitan dengan tokoh superhero. Karena saya tahu, dan saya sudah baca sebelumnya. Jadi kalau berbicara tentang topik apa ya yang bisa kita sampaikan, yang pertama paling tinggi nilainya adalah pengalaman pribadi. Semua yang dari hati. Jadi apapun yang tadi saya ceritakan itu karena pengalaman pribadi saya, makanya saya gampang banget menceritakannya. Yang kedua, paling gampang bagi hobi dan keterampilan. Kakak Diva hobi masak. Nah, hobinya ini bisa dia ceritakan kepada semua orang dengan metode mencerita. Nah, bercerita ini termasuk kategori public speaking. Kemudian pengalaman pekerjaan atau profesi, misalnya seperti sebutlah salah satu di sini misalnya Ibu siapa ya, Ibu Anis misalnya, beliau punya pekerjaan yang luar biasa hebat dan kemudian dia mau sharing kepada orang-orang lain, itu juga menjadi salah satu public speaking yang bagus karena dia bercerita tentang pengalaman pribadi ditambah dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi pengalaman pribadi ditambah dengan ilmu dijadikan satu sebuah cerita dikemas dengan baik, itu bisa menjadi storytelling atau public speaking yang bagus. Yang keempat adalah pendapat pribadi. Persis seperti tadi stand-up comedian atau komik. Pendapat pribadi, keresahan. Ya, jadi kalau di mana Anda menemukan keresahan, sampaikan saja. Gitu. Misalnya kayak sekarang nih, ada yang mengatakan COVID itu ada nggak sih gitu ya. Nanti kalau Kakak Diva kita dengar cerita Kakak Diva yang udah mengalami langsung, itu pendapat pribadi. Pendapat pribadi Kakak Diva menyatakan ada beneran loh, walaupun kita nggak kelihatan tapi ada. Ada juga orang yang menyatakan sebenarnya itu hanya obat sakit flu aja misalnya gitu. Itu pendapat pribadi. Silakan aja, karena itu adalah punya pikiran masing-masing dan itu bisa disampaikan. Berikutnya peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Nah, yang paling banyak sekali kalau misalnya teman-teman mau ngelihat, saya lihat, sorry ini bukan promosi ya, podcastnya Deddy Corbuzier misalnya. Dia selalu mengundang orang-orang yang lagi hangat dan itu menjadi pembicaraan publik. Nah, itu bisa menjadi salah satu topik gitu. Ya, topik apapun. Nah, sekarang yang lagi hangat topiknya apa? Misalnya pendaftaran ya, PDBB ya misalnya. Nah, itu yang agak sekarang lagi di happening, itu bisa jadi topik. Bisa jadi keresahan pribadi. Kemudian berikutnya masalah abadi. Masalah abadi orang Jakarta apa? Banjir. Wah, itu bisa jadi bahasa juga. Masalah abadinya orang Bandung apa? Macet, gitu. Masalah abadinya orang Surabaya, panas misalnya, gitu ya. Kemudian kilasan biografi, bercerita tentang seseorang atau siapapun. Saya bisa aja bercerita tentang misalnya biografinya, misalnya Abraham Lincoln atau Adolf Hitler. Saya baca semuanya, saya tonton filmnya, saya bisa bercerita dengan gampang karena saya udah baca dan nonton filmnya. Kemudian minat audiens, misalnya gitu. Kayak tadi, pada saat lagi ulang tahun, kemudian diminta untuk disampaikan tentang, sampaikan sesuatu dong tentang Kakak Diva. Nah, ini minatnya audiens. Orang lain pengen tahu tentang Kakak Diva ya. Kita bercerita tentang seseorang. Ya, nah ini menjadi topik-topik yang bisa dibawakan pada saat kita melakukan public speaking atau storytelling. Nah, kriteria-kriterianya adalah, yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang. Jadi kita tahu nih, kita ada pengalamannya, ada pendidikannya, segala macam. Ini paling gampang banget kalau kita mau menyampaikan sesuatu. Yang kedua, menarik minat. Orang paling senang tuh ngomongin apa? Yang paling nggak boleh adalah ngomongin, kecuali kalau misalnya temanya ya, SARA itu agak, kalau bisa jangan, kemudian politik kalau bisa jangan. Kecuali kalau memang dalam masa-masa tahun-tahun politik, Anda mau ngomongin politik, silahkan. Kalau Anda menjadi seorang calon legislatif atau apa, monggo aja silahkan. Tapi kalau untuk profesional lebih baik dihindari. Kemudian menarik ya, para wanita ini paling menarik kalau ngomongin tentang shopping. Bapak-bapak paling menarik kalau ngomongin tentang jam tangan, otomotif, dan segala macam. Itu banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai topik. Kemudian, nah ini, berbicaralah sesuatu hal yang orang ngerti, jangan orang yang nggak ngerti. Kalau orang udah nggak ngerti, Anda ngomong apapun, itu kayak, ini ngomong apa ya, ini aku nggak paham nih. Gitu. Terus, ada ruang lingkup dan batasan-batasannya sampai di mana. Jadi kalau kita ngomongin
masakan, ya udah kita sampai di masakan aja, nggak perlu harus sampai ke bagian penjualannya, bagaimana marketing strateginya, nggak usah, karena kita ngomongin masakan aja, kecuali kalau kita ngomongin tentang sales and marketing. Kemudian, nah ini ada waktu. Kayak sekarang saya sedang dibatasi oleh Kakak Diva 1 jam, nggak lebih dari 1 jam. Kemudian situasinya dalam seperti apa? Relax, nyantai, gitu kan. Kemudian bahan, kalau bisa ada support. Kayak misalnya sekarang saya buat ini, ada foto-foto saya sebagai pembuktian evidence, dan kemudian ada materi, kemudian saya jadikan gabung. Karena topiknya adalah public speaking, jadi harus sesuai dengan related dengan apa yang saya sampaikan. Nah, bikin judul. Bagaimana cara kita memulai bikin judul? Ingat, judul itu paling gampang. Tapi kalau misalnya semua diawali dengan keresahan hati dan pengalaman yang kita lakukan ya. Jadi nggak ada salahnya sebelum kita melakukan public speaking itu tulis-tulis dulu, bikin materi, ya belajar dulu. Kalau bagi orang-orang yang tidak bisa impromptu harus nulis dulu, ya. Jadi diambil highlight-nya aja. Tapi kalau udah jago banget, nggak usah pakai nggak usah pakai nulis-nulis, impromptu langsung juga bisa. Ya, kemudian judulnya paling yang ya nggak usah panjang-panjang tapi kontroversial gitu. Kayak sekarang mastering public speaking. Wow, gimana caranya? Itu kontroversial. Public speaking kok di mastering ya? Mau ngomong aja susah, gimana mau mastering public speaking? Nah, itu menjadi kontroversial. Nah, syarat-syaratnya adalah relevan, provokatif, dan singkat. Nggak usah terlalu banyak. Kayak misalnya mau memberikan judul pelatihan apa segala macam, nggak usah terlalu banyak. Kalau yang panjang itu adalah judul skripsi. Analisa, pengaruh, hobi terhadap kesenjangan rumah tangga. Itu nggak mungkin jadi judul. Tapi itu bisa jadi judul skripsi atau disertasi. Nah, tujuannya apa sih dengan melakukan public speaking atau kita melakukan cerita ya, informatif, persuasif, dan rekreatif. Ada yang menghibur. Kalau yang stand up comedian itu menghibur. Kalau yang mempengaruhi persuasif itu kayak misalnya promo, orang-orang sales. Ya, orang-orang sales selalu menceritakan sesuatu produknya. Misalnya asuransi, orang hotel, terus kemudian apalagi itu selalu diceritakan dimulai dengan sesuatu hal yang bagus, lalu kemudian ada problem, lalu kemudian ada pahlawan, ada solusi dan segala macam. Nah, itu persuasif. Gimana Bu dengan cerita saya? Ibu kalau pakai mobil jangan pakai mobil Jepang, pakai mobil BMW. Loh kenapa? Karena BMW nggak jadi promosi saya kan, ya gitu. Kemudian informatif, memberikan informasi kepada orang lain. Ya, contoh misalnya kayak sekarang saya informatif, saya memberikan informasi tentang how to become atau how to master the public speaking. Kemudian tujuan khususnya adalah tujuannya apa sih gitu. Ada yang merasa bahwasanya tujuan khusus untuk belajar public speaking itu satu misalnya meningkatkan kompetensi. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Itu tujuan khususnya. Yang ketiga adalah supaya kita dikenal sama atasan. Itu benar loh. Kalau di kantor ada orang yang bisa public speaking, itu pasti dikenal sama atasan. Itu siapa sih yang anak kemarin ngecemes aja kalau lagi nge-MC? Oh, itu namanya Dian, Pak. Oh, ngecemes ya itu ya. Akhirnya dikenal sama bosnya kan. Coba bayangin kalau ada orang yang nggak ngecemes, nggak ngomong apa sekali, diem aja gitu. Atasan nggak akan mungkin kenal. Dengan Anda dikenal sama atasan, berarti Anda sudah menjadi salah satu lirikan bagi atasan. Itu menjadi salah satu. Makanya di caption saya pertama adalah public speaking itu bisa meningkatkan karir, meningkatkan income, dan juga meningkatkan kompetensi. Ya, tiga-tiganya ini, trust me, it works. Gitu. Cuman memang harus dilatih. Oke, kita masuk ke dalam speech structure. Gitu. Speech structure itu adalah susunan kalimat atau susunan kata, apa yang harus kita omongin dan apa yang nggak boleh kita omongin. Yang pertama, pakailah istilah-istilah yang gampang, jangan terlalu susah. Ya. Kalau bisa ya didengar oleh orang yang mudah diingat, dan itu terjadi terjadi di masyarakat. Untuk bisa mempengaruhi orang, itu harus sesuatu hal yang mudah didengar. Akan susah menerima orang kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang susah. Ya, uang ini diambil secara teratur, ini contoh-contoh aja sih. Kalimatnya harus yang sederhana, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah pakai bahasa-bahasa majas yang segala macam. Masih ingat dengan pelajaran majas? Ya, dulu karena saya sastra Inggris, saya dulu belajar tentang prosa, majas, dan segala macam. Jadi saya tahu tentang bagaimana hiperbola kalimat itu saya tahu. Kemudian istilah-istilah teknis yang nggak penting-penting banget, mending nggak usah. Hindari ya. Nah kayak gini-gini ini nggak cocok gitu. Kecuali kalau memang seorang guru biologi boleh gitu, karena memang momennya pas. Kemudian diulang-ulang. Ini yang paling sering. Orang paling sering banget itu ngulang-ulang kata apa coba? Mungkin, pokoknya, gitu deh. Ya kan? Itu paling sering banget ya. Kalau Kakak Audi itu pernah saya sedikit kasih masukan, Kakak Audi tolong hindari kata ya di belakang gitu. Ya Kak Diva ya sering ya. Contoh misalnya gini, hal yang harus diperhatikan ya, gunakan istilah-istilah spesifik ya gitu. Itu banyak sekali orang menggunakan akhirnya ya. Lalu kemudian ada juga banyak orang yang menggunakan kalimat ya seperti itu.
ya gitu. Atau pakai itu namanya verbal gravity. Jadi sesuatu hal kalimat atau kata yang nggak perlu diucapkan di mulut. Kenapa kok orang selalu menggunakan kata Karena sebenarnya otak itu pengen mulut pengen ngomong, tapi otak nggak ada kata-katanya. Jadi kayak hilang di dalam ini, tapi mulut masih pengen ngomong. Jadi keluarnya gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan Alangkah bagusnya kita diem. Jadi kalau misalnya saya lagi baca nih, gunakan ini contoh salah ya, gunakan perulangan atau pernyataan kembali ke gagasan yang sama dengan kita ngedengarnya itu jadi nggak enak. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita gunakan metode yang seperti ini. Gunakan perulangan atau pernyataan kembali ke gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Nah, itu lebih enak didengar daripada yang tadi pertama. Jadi nggak perlu ada kalimat-kalimat, kata-kata yang nggak penting itu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Nah, kenapa orang melakukan kayak gitu? Karena otak sudah mulai bingung. Ini mau cari kata apa gitu. Nah, biasanya di sini orang udah mulai kehilangan kata-kata. Kenapa orang kehilangan kata-kata? Satu, sumbernya kurang, materinya kurang membaca. Biasanya gitu. Ya. Oke, kata-katanya harus tepat. Jangan pakai kata-kata klise. Nah, ini hiperbola lah, majas ini misalnya ya. Kemudian bahasa pasaran-pasaran ini hati-hati banget gitu. Kemudian ada juga kata-kata yang mengganti secara berlebihan. Pakaian diganti dengan sandang ya. Memang sih betul ada kata-kata yang negatif artinya, tapi kita ganti dengan sesuatu yang bagus. Misalnya contoh nih mohon maaf nih ya, misalnya kalau di Bandung itu jomblo diganti dengan kata apa yang lebih bagus? Tuna asmara gitu. Kalau kata Kak Emil gitu ya. Terus kemudian nggak punya rumah dibilang tuna wisma. Itu lebih halus kalimatnya memang. Terus banyak kata-kata yang diperhalus dan itu menjadi menarik akhirnya. Kemudian ini yang bisa langsung menyentuh, gunakanlah kata-kata yang menyentuh dengan audiens itu lebih gampang. Artinya lebih mengena di hati. Ini beberapa contoh kata-katanya. Nah, ini yang boleh saya bilang tadi di hiperbola atau dilebih-lebihkan. Oke, ini yang tadi saya akan sampaikan. Kemudian kata-kata tindakan atau action word. Nah, jadi ada sesuatu hal yang membuat orang paham gitu. Contoh misalnya gini, kita mau melakukan cerita di Jawa Tengah, ya, di mana ada orang-orang Jawa Tengah yang mungkin nggak bisa bahasa Indonesia. Itu agak sedikit susah juga kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Jawa, tapi orang Jawa nggak bisa bahasa Indonesia, itu agak susah untuk menerjemahkannya. Kalau di Madura sana masih banyak tuh orang-orang Madura yang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya jago. Nah, ini agak susah bagaimana cara menyampaikannya. Ini perlu latihan khusus juga. Oke, speech tadi udah, kita masuk ke language, bahasa. Ya, ini berkaitan dengan 3V, vokal, visual, verbal. Oke, nah sekarang saya akan coba mengajak audiens di sini. Ini saya akan stop sharing, boleh dibuka videonya semua. Kita akan latihan vokal, yuk latihan vokal sama latihan mimik wajah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang voice over, gitu, kita harus belajar tentang mimik wajah dan AIU. Oke. Yang pertama adalah kita akan dibuka semua videonya ya. Oke, duduknya agak tegap, ya, jangan miring kalau bisa, jangan bersandar kepada ini, kita akan tegap. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya bangun tidur, kemudian duduk, kemudian bersila, itu bisa lakukan diafragma. Diafragma itu adalah tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, sambil suaranya keluar. Jadi, yuk kita mulai ya. Tangannya di paha semua. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Jangan pakai suara dulu ya, jangan pakai suara. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Nah, kalau kita melakukan latihan ini, itu akan melatih pernafasan kita. Mau berapapun, mau 1 jam, mau 2 jam. Jadi orang-orang yang siaran radio, orang-orang penyanyi, itu akan melakukan latihan diafragma. Ya. Sekarang kita akan melatih suara dari dalam perut. Tapi untuk melatih dari suara dalam perut adalah tarik nafas, dikeluarin, tapi dengan mengeluarkan suara sampai yang di dalam sini itu tembolok ya, yang bergantung itu bergetar. Ya, oke, siap. Tapi mohon maaf, ini semua udah pada sikat gigi kan ya? Takutnya nanti sampai sini gitu. Oke, siap. Tarik nafas, keluarin dengan suara.
sampai benar-benar putus. Nah, kalau ada yang masalah tiba-tiba baru tarik suara terus baru dikeluarin, itu berarti ada problem dengan pernafasan Anda. Kurangi merokok, ya, bagi-bagi sedekah, banyak sedekah. Oke, sekarang ya udah keluar ya. Jadi suara udah keluar dari perut. Sekarang kita juga pakai A, I, U, E, O. Nah, sebelum kita menggunakan nafas, semuanya saya akan mencontohkan ya. Kalau kita ngomong A, maka semua mulutnya akan terbuka. A, I, U, E, O. Oke. Melatih, ini kalau misalnya muka ini, wajah ini dilatih ya. Karena gini, kenapa orang harus senyum? Karena kalau senyum ini akan ketarik. Ini ada jutaan otot yang ketarik. Kalau kata orang, senyum itu membuat kita awet muda. Nah, karena ini ketarik gitu ya. Nah, kalau ada orang yang masih muda tapi udah tua, berarti nggak pernah senyum. Gitu. Seorang public speaker harus senyum. Mas Yo nggak iso apa-apa, nggak iso ngomong, senyum aja udah. Gitu. Orang nggak akan marah. Tapi ditunggu nih ngomongnya kapan kok senyum terus gitu ya. Oke. Sekarang semuanya mulai ya. Oke. Ngomongnya A yang panjang. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang nggak usah pakai suara. Nah, melatih mimik wajah itu untuk menghasilkan smiling voice. Tahu smiling voice? Smiling voice adalah suara yang senyum. Mungkin Anda pernah telepon nih ke salah satu restoran, tiba-tiba yang angkat telepon gini, halo, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Itu bukan smiling voice. Beda dengan suaranya misalnya, halo, selamat pagi, dengan Pizza Hut, dengan Hakim, ada yang bisa dibantu? Itu smiling voice. Smiling voice itu harus dimiliki oleh seorang customer service, call center, dan juga oleh penyiar radio. Makanya kalau teman-teman misalnya pagi nih naik mobil ke kantor, Bapak Ibu naik ke kantor, kemudian nyalain radio, mereka akan melakukan smiling voice. Dulu waktu saya jadi penyiar Hard Rock FM, 95.7 Hard Rock FM. Halo Hard Rockers, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya di suasana pagi ini. Gimana dengan di jalan? Bagaimana dengan di rumah? Ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan jangan dibawa ke rumah. Sesuatu hal yang menjadi rumit di rumah jangan dibawa ke pekerjaan. Itu namanya profesional. Oke, sudah siap dengarkan lagu-lagunya? Itu menjadi salah satu contoh aja. Nah, sekarang kita padukan ya, tarik nafas, kemudian kita keluarin ya, sambil A, I, U, E, O, tapi sambil nafasnya sampai putus. Ya, kita lihat seberapa panjang nafas Anda. Siap? Yuk, tarik nafas. Keluarin. A, I, U, E, O, Saya cuma cukup sampai di situ. Kalau ada yang lebih daripada saya, hebat. Mungkin karena saya sudah faktor U ya. Buat yang muda-muda silakan. Nah, ini bisa dipraktekkan pada saat Anda bangun tidur ya, kemudian minum segelas air putih, lalu kemudian melakukan diafragma. Lakukan tiap hari. Kalau ketemu dengan kaca, boleh ya. A, I, U. Tapi jangan pas lagi di lift banyak orang loh, jangan. Ini bahaya. Kalau Anda di depan lift banyak orang, tiba-tiba Anda, mas ngapain? Kata Mas Hakim suruh latihan ya, nanti aku yang dicari. Ya. Boleh, ketemu dengan kaca A, I, U, E, O. Ya. Usia saya udah 42, 43, tapi wajah saya masih milenial. Kenapa begitu? Karena saya banyak A, I, U, E, O. Gitu. Nah, pada saat Anda belajar menjadi voice over, ya, belajarnya voice over adalah begini. Pada saat Anda membaca, bacalah jangan pakai dalam hati. Bacalah dengan jelas. Misalnya saya membaca sebuah koran. Berita pagi ini di Surabaya terjadi kecelakaan di kilometer 37. Misalnya ya, bagi Bapak Ibu yang punya, suara saya udah kayak mirip Maria Teguh ya. Jadi teman-teman saya yang super, yang baik hatinya, udah mirip Maria Teguh belum ya? Maria Teguh itu dulunya hanya seorang direktur bank. Tapi karena dia bisa diafragma, bisa ngomong seperti saya, dia menjadi motivator.
Gaji bank itu dalam 1 bulan 250, harganya 50 juta. Dalam 1 hari dia jadi motivator 5 kali. 50 kali 5 kali berapa? Wah, itu 1 hari. Lah kalau 1 bulan, banyak. Maka dari itu, public speaking bisa menjadikan peningkatan karir, peningkatan income, peningkatan keterkenalan. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi lagi. Saya share screen lagi ya, berarti ya. Oke. Tadi sampai di mana ya? Ah, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke language, bahasa. Bahasa itu termasuk dengan dialek ya, dialek. Orang Jawa mungkin, mohon maaf, mungkin ada ya, saya juga orang Jawa, ibu saya. Jadi kalau kamu suka medok gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau sekarang ini kami tidak dapat memberikan. Nah, itu menjadi dialek, tapi nggak ada salahnya. Rico Ceper pun dia tidak berusaha untuk merubah cedalnya dia. Dengan cedalnya dia justru dia menjadi trademark. Desta ya di Prambors dia tidak merubah suaranya untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang bagus. Dengan suara falsnya dia, Desta terkenal. Kemudian Gina ya, Desta and Gina, suaranya yang cempreng gitu, tapi dia yakin pede gitu. Dan dia akhirnya mau tampil dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Ya, kalau di kalimat ini saya menyatakan di tulisan ini, make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. Artinya apa? Sebisa mungkin audiens saya yang sekarang nih menyelesaikan saat saya berbicara, bukan pergi sebelum saya menyelesaikan apa yang saya sampaikan sekarang. Jadi kalau misalnya ada pembicara, ada trainer, ada apapun ya, terus tiba-tiba audiensnya pergi sebelum Anda selesai, itu menjadi satu sedih loh. Kalau saya itu sedih, aduh, ada pergi lagi, aduh, ada keluar lagi, aduh, keluar lagi. Jadi jangan salah kalau misalnya nanti Anda tiba-tiba ketemu dengan audiens yang tinggal kursi sama meja aja. Kenapa ya? Mungkin ada sesuatu hal yang kita mungkin nggak pas. Gitu ya. Oke. Di dalam komunikasi ada 2. Tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa ya? Bagaimana cara memulai komunikasi? Ada 2 sebenarnya. Baik itu verbal maupun non-verbal. Kalau tadi A, I, U, E, O itu adalah 3 V, visual, verbal, dan vokal. Verbal komunikasi adalah yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan maupun yang ditulis. Jadi pengucapan harus jelas, A, I, U, E, O. Nah, ini saya sedang menggunakan suara perut ya. Kalau tadi pakai suara leher. Penyanyi pakai suara leher 1 jam pasti suaranya serak. Tapi kalau saya pakai suara perut, maka mau 1 jam, 2 jam pun insya Allah aman. Kemudian ada yang kedua, non-verbal communication. Non-verbal communication adalah body language yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya tangan, mata, kemudian kaki, itu kalau kita lagi berjalan-jalan di depan audiens, itu namanya stage management. Itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya, ini tidak akan saya jelaskan di sini. Kemudian, nah, ada beberapa kriteria untuk komunikasi verbal, yaitu karakter dan kualitas suara. Kak, pertanyaan nih, Kak, kalau misalnya ada suara yang cempreng, boleh nggak sih jadi pembicara? Why not? Cempreng itu hanya warna, itu warna suara. Cadel juga warna suara. Tapi kalau dia punya kemampuan atau punya keinginan dari hati untuk menyampaikan sesuatu, nggak ada salahnya. Banyak kok komedian, penyiar radio, dan segala macam yang suaranya cempreng dan cadel, dan mereka tetap yakin aja. Pede gitu. Ya, dinamis, jelas, segar, dan punya power. Ini yang paling penting, power. Bayangin kalau misalnya saya ngomongnya begini. Jadi teman-teman, hari ini saya mau ngomong tentang public speaking. Kira-kira teman-teman dengar nggak kalau saya ngomongnya kayak gini? Hah? Dengar? Nggak dengar? Oh, ya sudah, kalau nggak dengar. Sudah ya? Dadah. Pada nonton My Stupid Boss? Ngomongnya kayak gitu ya. Ekspresif kaya akan nuansa. Jadi ekspresif itu adalah dari wajah ya. Kalau kita lagi happy ceritanya. Ini biasanya orang-orang motivator dan inspirator akan pakai seperti ini. Kalau kita lagi ngomongin sesuatu yang semangat, tapi kalau kita lagi ngomongin yang sedih, saya turut berduka cita ya buat teman-teman yang keluarganya lagi dirawat. Bukannya juga sedih, kan nggak mungkin kalau misalnya saya turut berduka cita ya buat teman-teman yang keluarganya baru saja meninggal ya. Nggak mungkin kan saya mungkin kayak gitu. Ya, harus berkaitan dengan suasana dan juga berkaitan dengan apa yang kita sampaikan.
mengalir, gak usah terlalu dibuat-buat, hiperbola segala macam, gak usah. Just be yourself. Satu kuncinya untuk public speaking, Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, just be yourself, ya. Kakak Haidir angkat tangan, mau kemana Kakak Haidir? Mau ke toilet ya, jangan kemana-mana Kakak Haidir. Nanti Kakak Diva yang akan ya. Kemudian bagian mempengaruhi vokal, artikulasi. Nah, misalnya saya sedang membaca nih, kemampuan mengkombinasikan pengucapan kata dengan ucapan, nah itu ya. Jadi pronunciation, especially if we talk in English or we speak in English, we should be careful. Because of what? Indonesian, there are so many people, especially in Indonesian, who like to talk or speak in English like Shinglish. You know Shinglish? You take many lah, you know I love you lah, let's talk lah. Like, atau mungkin berbicara bahasa Inggrisnya kayak orang India. I told you many times to not talk about it, ya. Nah, itu adalah bahasa Inggris. Tapi kalau kita bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya karena orang Indonesia, ya nggak apa-apa, sampaikan aja. The important thing of English is you understand what I say and you understand what I mean. Gitu. Jadi nggak usah terlalu yang British, nggak usah terlalu yang American atau Australia. Just be yourself aja. Yang penting mereka paham apa yang kita sampaikan. Kemudian fluency. Fluency itu adalah kefasihan, fasih ya. Suara dalam presentasi yang baik lahir dari fasihnya kalimat. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang nanti mau jadi penyiar radio atau mau baca berita segala macam, itu bisa belajarnya dari membaca, tapi diucapkan. Kemudian intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya nada atau pitch control ya. Nah, ini ada naik turunnya nada. Kemudian ada pitch, yaitu langkah perkata. Jadi kayak tadi misalnya, kalau misalnya saya bacanya seperti ini, langkah perkata sangat menentukan waktu yang diperlukan. Itu terlalu cepat. Tapi kalau saya bilangnya, langkah perkata sangat menentukan waktu yang diperlukan dalam sebuah presentasi. Semakin Anda cepat berbicara, dapat menyebabkan pendengar tertinggal. Jadi, jangan terlalu lambat atau terlalu cepat. Ya. Ini adalah salah satu metode untuk melatih ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca, silakan aja baca buku tapi pelan-pelan, mulai melatih. Nah, kata orang kalau baca bukunya diucapkan itu lebih masuk ke dalam otak daripada dalam hati. Gitu, kata orang ya. Tapi saya juga melakukan hal itu. Volume ini adalah vokal. Nah, nafas tadi kita sudah belajar nafas ya. A, I, U. Lakukanlah tiap pagi. Kemudian lakukanlah pada saat lagi senggang, duduk, sela, badan tegak gitu ya. Kemudian depannya ada pohon-pohon itu lebih enak lagi ya. Apalagi depannya ada kopi, ada pisang goreng, wah udah nggak jadi latihan pernapasan, udah minum kopi sama pisang goreng. Ya. Kalau lagi lakukan latihan diafragma, jauhkan semuanya dari makanan di depan Anda. Ya, itu akan mengganggu konsentrasi. Oke, nah ini komunikasi nonverbal. Artinya kalau saya berbicara begini, saya menggunakan metode tangan dan segala macam. Boleh aja ya, tangan ini bermain. Biasanya kalau kita tangan kanan pegang mic atau tangan kiri pegang mic, tapi tangan kanan melakukan hal ini. Ya, hindari untuk menunjuk orang dengan begini. Ya, coba kamu, itu hindari jangan begini. Kalau bisa begini. Ya, dengan tangan seperti kayak kita. Atau kalau pakai begini boleh nggak Pak? Pakai jempol begini boleh. Ini lebih sopan. Ya. Tapi nggak usah pakai bungkuk juga gitu. Itu orang Jawa kan gitu ya. Tapi menggunakan seperti ini aja udah cukup. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini boleh saya minta untuk berdiri. Ya, jadi tangannya tinggal begini aja. Gitu. Ini adalah non-verbal communication. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Nah, ini saya pasang foto ini. Mungkin ada yang tahu ini foto apa? Ini pada saat saya lagi nge-MC acara 80-an ya. Bahasa tubuh. Membangun hubungan lebih cepat dengan peserta. Interaktif dengan audiens itu bisa dengan gerakan-gerakan. Ya, kayak saya sekarang lakukan. Jadi audiens lebih ngerti gitu. Kemudian memperkuat komunikasi verbal. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang itu bisa diingat kalau kita pakai tangan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mengajari adik-adik kita yang masih kecil belajar apapun gitu, kalau pakai tangan itu lebih gampang. Tadi Kakak Diva di awal udah bilang berpikir sambil bersenang-senang. Itu kalau ke anak kecil begitu, tapi kalau dengan orang tua berpikir kayak Cak Lontong gitu ya, sambil bersenang-senang. Ya, itu dia. Itu beda lagi metodenya. Kemudian yang ketiga tentang nonverbal, mempertahankan peserta itu biar tetap melihat ke kita tuh gimana caranya. Jadi sesuatu hal yang kalau kita pakai tangan, body language kita senang, kemudian wajah kita juga tetap semangat, itu akan tetap semangat. Teman-teman harus ingat nih, audiens kemudian tercurahnya perhatian audiens ke kita, itu menjadi booster buat tenaga kita.
Jadi kalau kita ngajar nih dari mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi kalau audiensnya aktif, wah kita semangat loh. Gitu ya. Tapi kalau udah nggak diem aja gitu, nggak ada atensi, wah kita udah mulai menguras tenaga itu benar. Oke, berikutnya adalah mengenali tanda kebohongan atau begini. Itu udah mulai bosan. Hati-hati kalau udah melihat peserta yang seperti ini. Atau udah mulai begini. Itu udah mulai hati-hati. Maka harus ice breaking lagi, kemudian ajak mereka untuk berinteraksi. Oke, berikutnya memahami yang ada dalam pikiran lawan bicara. Jadi kalau bisa lagi kontak, tetap senyum atau wajahnya, lalu kemudian kita mencoba untuk memasuki apa sih yang kita sedang lakukan gitu. Oke, ini untuk orang lebih confident atau apa namanya percaya diri ya. Tadi kalau ada di dalam polling, gimana sih caranya supaya kita percaya diri? Sebenarnya gini, kenapa orang nggak percaya diri? Ya, ada orang nggak percaya diri karena fisiknya salah, ya. Daus Mini, kemudian siapa lagi itu yang mohon maaf nih yang pendek-pendek, mereka tetap confidence. Nggak ada yang namanya orang itu nggak sempurna, itu nggak ada. Ini harus dicamkan dalam diri kita masing-masing. Jangan pernah minder dengan apa yang ada dari kita. Jadi kalau kita merasa udah minder, itu adalah satu kekalahan. Tapi kalau kita yakin, kita bisa, kita ngerti. Bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting saya mau ngomong. Nah, itu udah satu keberanian. Itu satu poin. Ya. Untuk bisa membungkus badan kita supaya lebih confident, satu, penampilan. Dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Yang kedua, ekspresi wajah. Ini yang paling penting nih. Kalau kita menyampaikan sesuatunya dengan semangat, senang gitu ya, audiens juga akan senang. Kemudian gerak-gerik tubuh seperti saya lakukan sekarang. Hati-hati nih buat para pria-pria, mohon maaf nih ya. Hindari terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan gender kita. Paham ya? Misalnya begini, misalnya body language saya begini. Bapak, Ibu, apa kabar? Saya hari ini sudah pada sikat gigi belum? Hindari seperti itu. Ya, walaupun mungkin menarik dan lucu, tapi kalau untuk profesionalitas, please don't. Jangan. Just be yourself. Kak, tapi dia memang modelnya begitu. Ya udah, kalau memang model begitu, memang udah misalnya naturalnya dia begitu, ya go ahead. Berarti itu menjadi ciri khas dia. Tapi jangan jangan juga kita mencontoh orang lain hanya untuk kita mendapatkan atensi gitu. Just be yourself. Boleh pakai mencontoh role model, boleh. Role model saya ya Farhan. Role model saya itu misalnya Oprah Winfrey. Kemudian ada lagi Panji Pragiwaksono. Itu role model. Kita boleh punya role model. Tapi nggak mesti harus ngeplek sama mereka. Gitu. Role model boleh-boleh aja. Penampilan ya, ini penampilan yang bikin kita kadang-kadang confident atau percaya diri. Saya nggak menganjurkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk beli baju mahal, nggak. Pakailah pakaian yang nyaman, ya, enak dipakai, kemudian tidak kusut, tidak kekecilan, dan tidak kebesaran. Pakailah pakaian yang nyaman. Ya. Sesuaikan pakaian atau dress code pada saat acara. Kalau misalnya wedding ya, pakailah jas atau pakai apa. Kalau misalnya menjadi moderator, formal, pakai batik, itu boleh. Ya. Kemudian kalau acara-acara, yang paling penting adalah sesuaikan dengan tema atau sesuaikan dengan acara. Jangan salah kostum. Karena kalau udah salah kostum, Anda udah akan minder sendiri dan itu akan ngeblank. Saya yakin Anda pasti panik. Saya pernah punya kejadian begini. Celana saya terlalu ketat, mohon maaf. Suatu ketika turun dari mobil, kakinya terlalu lebar. Lalu celananya belakang sobek. Saya panik dong. Ini sebentar lagi saya mau nge-MC, setengah jam lagi mau nge-MC. Lalu celana saya sobek, apa yang harus saya lakukan? Untungnya saya bawa jas, lalu kemudian saya bawa peniti. Kayak ke toilet dulu, saya pakai peniti di belakang, tutupin pakai jas. Udah, saya berdiri aja gak kemana-mana. Karena kalau berdiri kemana-mana pasti akan kelihatan. Ya, itu salah satu teknik gitu, bagaimana cara mensiasati supaya kita tidak panik dalam sebuah acara. Nah, ini kalau bapak-bapak atau silahkan aja, ini hanya sebagai contoh aja ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Boleh nggak sih kalau misalnya kita nge-MC atau apa namanya jadi public speaker pakai celana jeans? Why not? Sekarang pakai smart casual, pakai jas, dalamnya kaos, belakang jeans, sepatu sneaker. Bahkan ada juga yang CEO itu pakai jasnya biasa-biasa aja, dalamnya biasa tapi sepatunya mahal, 20 juta. Wah, itu. Tapi saya nggak menyarankan untuk yang mahal. Yang confident aja, yang menurut Bapak Ibu nyaman itu pakai. Begitu juga dengan ibu-ibu atau kakak-kakak wanita. Ingat, kalau yang kakak-kakak wanita, kalau misal pakai makeup, jangan yang terlalu menor. Natural lebih bagus. Karena disitulah kecantikan Anda itu terlihat daripada aura Anda pada saat menyampaikan sesuatu. Nggak usah terlalu dibuat cantik-cantik gimana, nggak usah. Natural aja, seperti kayak sekarang Kakak Diva, Ibu Aris, atau yang lain-lain sekarang. Kemudian kalau pakai hijab,
Sesuaikan warna hijab dengan warna baju, ya. Jangan hijabnya warna kuning, kacamatanya warna ungu, bajunya warna merah. Waduh, ibu mau kemana? Gitu, nanti ditanyain begitu. Ini hati-hati sekali kalau kita pakai baju. Terus pakailah pakaian yang tidak membuat kita panas. Jadi yang apa namanya itu adem ya, gitu. Dan juga jangan pakai pakaian yang istilahnya kalau keringatan itu kelihatan dari luar, itu jangan. Jadi sekali lagi pakai pakaianlah yang nyaman, yang membuat kita, karena kalau itu semua udah ternyata menjadi suatu ketidaknyamanan buat kita, materi akan blank, merusak semua mood. Kalau mood seseorang, hati Anda udah nggak enak untuk menyampaikan sesuatu, saya yakin pasti jadinya nggak bagus. Jadi sebenarnya preparation itu banyak, teknis dan non-teknis. Nah ini yang harus hati-hati. Nanti di lain waktu, kalau ada kesempatan saya diundang, saya akan jelaskan bagaimana mempersiapkan teknik lebih dalam lagi. Ingat, sampaikan kepada Kakak Diva atau Mbak Anis. Ya, promosi lagi. Nah ini pada saat saya lagi nge-MC wedding ya, pakaiannya karena apa namanya warnanya adalah warna gold, jadi saya pakainya jas, kemudian di lengannya ada jewels, kemudian sepatunya juga pakai sepatu warna-warna kulit ya, jadi seperti ini waktu nge-MC wedding, dan nggak terlalu mahal gitu, paling berapa sih outfit yang saya pakai itu nggak lebih dari 1 juta gitu, tapi buat saya nyaman dan orang lihat ngeliatnya juga wah keren gitu, sesuatu yang simple tapi kalau kita nyaman itu yang biasa saja. Nggak usah terlalu mahal. Ikat pinggang, dasi, dan segala macam itu hanya menjadi sebagai garnish saja ya. Oke. Kacamata, boleh pakai kacamata yang profesional, jangan pakai kacamata yang warna-warni, jangan. Lebih profesional lebih bagus. Yang wanita pakai kaca yang profesional juga bagus. Kemudian tas, kalau misal mau bawa tas ini juga menjadi salah satu apa namanya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau bawa tas yang bagus itu menjadi satu yang nambah kepercayaan dirinya gitu, jadi lebih pede. Sepatu kalau misalnya acaranya casual ya pakailah sepatu casual. Kemudian kalau acaranya formal pakailah sepatu yang formal. Kaos kakinya jangan yang genjreng seperti ini, jangan. Karena nanti begitu kelihatan ke atas juga menjadi oke, Anda orangnya adalah yang fun ya segala macam. Tapi situasinya beda kadang-kadang momen. Itu bisa merusak mood semua orang. Yang wanita sepatu. Oke, ekspresi wajah sekarang ya. Ekspresi wajah itu ada yang seperti ini ya. Kayak tadi kan kita belajar ya itu kita belajar. Jadi kalau artis itu mereka akan belajar menggunakan mimik wajah. Marah, sedih, kemudian termangu, kemudian kaget. Nah, itu ekspresi wajah gitu. Nah, ekspresi wajah ini kadang-kadang diperlukan pada saat kita mau hiperbola. Kalau teman-teman stand up comedy itu diajarin untuk hiperbola. Ya, hiperbola itu artinya act on, jadi acting tapi pakai gerakan gitu. Nah, ini yang paling penting juga. Ekspresi wajah itu harus yang positif ya. Jadi kalau kita mau tampil, kalau kita mau di public speaking, jangan berpikir yang enggak-enggak. Kita fokus kepada materi, kita fokus kepada audiens. Relax. Bagaimana supaya kita relax? Yang pertama, 15 menit sebelum kita tampil, baca doa, ya. Kemudian gerak-gerakin tangan, ya, senyum semua orang, atau kalau perlu salaman sama semua orang, itu untuk mencairkan suasana. Lihat tempatnya di mana. Gitu. Nah, kebanyakan orang grogi, dan ini terjadi kepada siapapun. Mau artis yang bayarannya jutaan rupiah atau puluhan juta, pasti ada groginya. Seorang komika atau seorang pembicara atau seorang motivator, pasti setengah jam sebelum dia tampil pasti ada gugupnya. Tapi begitu dia sudah pegang mic, itu gugupnya hilang semua. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu tadi. Lakukan gerakan-gerakan ya. Ngobrol. Tapi ada juga yang nyantai ya. Ini bisa mempengaruhi mood. Oke, kemudian kita lanjut. Gerak-gerik tubuh. Ya. Ini adalah beberapa contoh ya. Contoh jadi kalau misalnya ada banyak sekali nih Bapak Ibu guru atau dosen yang kadang-kadang suka melakukan kegiatan seperti ini. Saya dulu sering merhatiin banget ada dosen yang tangannya dimasukin gitu ya. Terus kemudian ada juga yang ngajarnya itu cuma duduk di bangku tapi begini doang. Ada tuh kayak gitu dosen-dosen seperti itu. Tapi ya mungkin itu cara mereka. Tapi kalau buat saya itu adalah bukan public speaking yang bagus. Ya. Jadi ada modelnya begini kayak teko. Terus ada yang menyentuh meja, ya tangannya di dalam celana. Emang enak sih tangan di dalam celana kalau kita lagi ngomong gitu. Emang enak, tapi itu tidak diperkenankan untuk public speaking. Terus kemudian garuk-garuk, gatel gitu ya, nggak tahu mau ngomong apa. Itu juga kalau bisa jangan. Kemudian stage management itu adalah menguasai panggung. Tapi menguasai panggungnya itu tidak terlalu harus bolak-balik sana sini gitu ya. Oke. Kakak Diva azan, apakah kita mau break sebentar?
atau mau lanjut aja? Silakan mungkin kesempatannya dibuat untuk mengumpulkan Q&A dulu Nah, ya. ya boleh Ya, silakan. ya, Kita break dulu ya, silakan 2 menit ya. sambil break ya 2 menit. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, tadi ada beberapa pertanyaan juga, silakan dimasukkan ke Q&A. Ya, nggak kerasa ya. Oke, lanjut dikit ya Mbak, Kakak Diva ya. Oke, saya tadi sudah banyak pertanyaan juga, jadi kita lanjutkan dulu, setelah itu kita masuk ke question and answer. Ini adalah cara duduk kalau kita misalnya duduk sebagai seorang pembicara di depan. Sopan, kemudian kaki tidak boleh diangkat, ya kalau wanita juga mungkin harus miring duduknya gitu ya. Nah ini biasanya kita kalau di pelajaran public speaking berikutnya ada yang namanya kepribadian ya. Dulu ada sekolah sendiri, tapi kalau di ini juga kita ajarin bagaimana cara duduk, cara berdiri itu diajarin juga. Kepala kalau bisa tegak, ya, jadi relax, kemudian melihatnya ke depan. Nah, ini adalah foto yang kemarin di Akmil. Kemudian relax ya, nggak usah terlalu yang dadanya dibusukkan banget, biasa saja. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana sih cara memegang mic ya. Cara memegang mic itu bisa di bawah atau di tengah, tapi jangan pegang kepalanya juga jangan ya. Jadi tangan kiri pegang, tangan kanan bergerak Pak. Ya, tadi bertanya tentang bagaimana cara megang mic ya. Nah, kemudian siku ini nempel di badan gitu. Jadi sambil tangan tetap megang, kemudian tangan kanan beraktivitas untuk melakukan gerak-gerik tubuh. Oke, eye contact penting. Tadi ada pertanyaan tentang eye contact. Boleh nggak sih kita eye contact? Siapa aja yang boleh kita lihat? Semua orang dilihat. Jangan hanya menatap kepada satu objek. Semua objek dilihat. Hillary Clinton atau Barack Obama, dia kalau misalnya bercerita, pidato, itu semua orang dilihat seperti mereka sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di situ. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau berbicara, lihat aja orang-orang. Ya, nggak usah takut. Itu seperti kita ngomong. Jadi orang yang berani menatap mata orang lain itu karena ada keterbukaan. Itu artinya orang itu terus terang dan nggak bohong. Kemudian ya, kayak senyum ya, jangan lupa senyum. Karena senyum itu bikin Anda rileks, bikin Anda menyenangkan, dan Anda ngerti apa yang dilakukan. Nah ini sikap-sikap tubuh yang tidak boleh dilakukan, yaitu membungkuk, jalannya diseret, nguap tanpa ditutup mulutnya, goyang-goyang kaki, ya, main-mainin jari, ya, cemberut tanpa ekspresi. Nah
Ini sesuatu hal yang kalau bisa jangan. Nanti materi kita akan sharing, silakan aja nanti dibaca. Arti sikap tubuh ya, nah kayak gini berarti orang itu udah mulai bosen ya, kalau bisa. Terus, nah ini orang ini kalau misalnya menggunakan tangan yang seperti ini, seperti tadi saya lakukan, tangannya terbuka gitu ya, itu artinya sopan, ya orangnya terus terang dan jujur. Kemudian, nah kalau udah mulai kelihatan ada seperti ini, berarti dia udah mulai bosan dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kemudian garuk-garuk kepala artinya kita nggak yakin dengan apa yang kita omongkan. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita omongkan, orang seperti itu artinya orang yang rendah diri, bukan rendah diri, rendah hati ya, kemudian dia confidence gitu. Lalu kemudian yang ini berarti kalau kita udah pegang kepala itu artinya bisa jadi pusing atau kita juga artinya banyak pikiran. Ya, nah ini dia menciptakan bagaimana kita percaya diri ya, supaya kita percaya diri. Eye contact kepada audiens ya, interaktif dimulai dari awal udah mulai interaktif. Kemudian olah vokal yang paling penting karena vokal itu sangat-sangat berpengaruh kepada public speaking. 3 V tadi ya, vokal, visual, dan verbal. Nah ini cara membaca. Ya. Jadi kalau garis 1 itu adalah koma, ya, kalau di skripnya radio itu 1 itu adalah koma. Bacanya misalnya gini, ayah. Yang paling belakang lagi, ayah saya memegang rantai, anjing, nah itu berbeda makna. Jadi dengan penggalan-penggalan kita membaca pada saat kita melakukan sesuatu, itu juga berpengaruh kepada arti. Jadi hati-hati kalau kita mulai baca atau membaca skrip gitu ya. Nah, metode-metode ini harus sering dipraktekkan teman-teman semuanya. Jadi jangan hanya sampai di sini. Dibaca, kemudian dipraktekkan ya, diafragma, mau belajar dimanapun. Mau dengan forum yang kecil, forum yang besar, silahkan aja. Yang paling penting adalah sampaikan hati Anda. Itu yang paling penting. Latihan vokal, latihan nulis, dan segala macam. Kalau perlu dicampur dengan sedikit joke-joke atau humor-humor itu juga bagus. Ya. Jadi biar nggak boring. Ya, saya rasa itu aja. Terakhir, you can speak well if your tongue can deliver the message of your tongue. Of your tongue. Itu selalu dari hati, itu pasti gampang banget. Ya, selalu dari hati. Gitu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, keren banget ya kakak-kakak semua. Silahkan diberikan reaksinya dong untuk kakak Hakim. Ya, wah luar biasa sekali kakak Hakim. Ini paket super lengkap ya. Nah, sesinya itu betul-betul membahas semua hal yang ada di public speaking ya, harus dilakukan di public speaking ya. Mungkin nanti kalau untuk sesi lebih lengkapnya lagi pengen penasaran ya dengan apa sih sebetulnya kalau misalnya kita bisa menggali public speaking lebih detail lagi. Nah, itu bisa diatur ya kakak-kakak semua. Ya, oke. Selanjutnya ini banyak sekali nih kakak Hakim pertanyaan-pertanyaan dari sobat achiever semua nih. Nah, iya jadi nih, dan pertanyaannya ada beberapa hal yang menanyakan hal yang beberapa orang menanyakan hal yang sama ya. Nah, terutama terkait dengan masalah kalau gimana sih caranya supaya nggak grogi. Nah, itu loh pada saat waktu melakukan public speaking itu ditanyakan oleh cukup banyak teman-teman kita ya, sobat achiever semua. Nah, gimana cara menghilangkan nervous dan blank terutama. Saya langsung jawab ya. Ada Karum dan Diana juga menanyakan itu. Silakan. Ya. Jadi grogi itu karena kita minder. Minder itu karena kita tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri karena kita tidak menguasai materi. Bagaimana supaya kita bisa menguasai materi? Kita banyak baca dan banyak belajar dan banyak praktek. Ya, itu ada runutannya tuh memang. Terus dulu ada yang pernah bilang begini sama saya. Kalau kamu melakukan public speaking, anggaplah yang di depan kamu itu bukan manusia. Oke, Kak Hakim. Oke, suaranya, silahkan. Oke. Ya. Ya. Jadi gini, anggaplah semua orang yang ada di depan Anda pada saat Anda mulai berbicara adalah orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Anggaplah Anda lebih tahu daripada mereka. Itu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Terus kemudian anggaplah yang di depan Anda itu bukan manusia. Ya, anggaplah mereka apa, tapi tetap harus dilihat. Gitu. Nah, itu menjadi salah satu metode. Saya lakukan hal itu. Bodoh amat orang mau ngomong apa, saya nggak peduli di depan saya adalah seorang menteri apapun, tapi kalau saya pernah juga meng-MC di depan menteri, pernah. Meng-MC di depan gubernur, pernah. Kemudian ngajarin para kepala bidang atau kepala divisi di kementerian, saya pernah. Tapi buat saya adalah, begitu saya dipanggil dan saya ngomong di depan mereka, berarti saya yang tahu. Mereka nggak tahu apa-apa. Itu aja. Itu menjadi salah satu metode saya. Bukan underestimate ya, tapi merasa bahwasanya
inilah yang saya dipanggil, maka saya lebih tahu daripada mereka gitu. Oke, Opening, keren banget ini ya ada tips and pertanyaan, triknya ya. opening acara resmi dan semi resmi dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Ada ini Mbak Kakak Diva, jadi ada opening acara resmi dan semi resmi dalam bahasa Inggris gitu ya. Okay, ladies and gentlemen, first of all, I would like to say thank you very much for all of you who already attend for the great event for today. My name is Hakim, and I will become your host or I will become your trainer today. Itu yang sifatnya informal ya. Jadi dimulai dengan greeting, kemudian perkenalkan namanya, kemudian ucapkan terima kasih kepada audiens untuk datang di acara ini, sebutin nama acaranya apa. Lalu kemudian kalau misalnya ada pejabat, thank you very much for Mr. Budi, misalnya for Mr. Pambudi, the director of bla bla bla. Thank you very much for Miss Dian Eva as our great speaker today. Thank you very much. Itu boleh. Jadi say greeting kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Jadi baik bahasa yang formal maupun bahasa yang informal dalam bahasa Inggris, yang paling penting adalah grammarnya benar, lalu kemudian tinggal peruntukannya untuk yang acara apa, gitu. Terima kasih Mas Wawang, kapan-kapan kita ngobrol lagi dan ngopi-ngopi lagi. Ya, silakan Kakak Diva, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nah saya cek aja nih karena ada dari Kak Adit nih nanya, kalau misalnya ada audiens yang minta pembicaraannya itu diulangi materinya ya. Nah, jadi kita udah sampai nih di tengah, ternyata kemudian mundur lagi bisa nggak? Padahal kan yang lain udah nungguin ya, nextnya itu seperti apa. Nah, bagaimana? Apakah tetap harus diulangi kah? Atau ya udah langsung aja fokus ke yang lain? Seperti itu, Kak Hakim. Gini, kalau kalau ya kayak gitu-gitu kan, saya tadi menyebutnya heckler ya. Heckler itu adalah orang yang selalu mengganggu kita berbicara. Ya, biasanya saya akan tanya sama audiens. Coba saya tanya dulu ya, bapak-bapak yang ada di sini yang udah datang duluan, boleh nggak saya ulangi lagi dari awal gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Muklisin itu dari KAI bilang lempar ke audiens, ya bener tuh Pak, lempar ke audiens. Kalau mereka bilang, wah janganlah Pak, kita udah capek, ya berarti jawabannya udah tahu gitu. Tapi saya selalu bilang supaya tidak kecewa ya, yang nanya tadi tidak kecewa, saya bilang begini, Pak boleh Pak nanti kita mulai atau nanti saya punya sesi sendiri sama Bapak deh gitu. Nah, itu boleh tuh. Jadi sambil berinteraksi, sambil guyonan, nah itu sambil mencairkan suasana. Itu metodenya gitu. Ya, jadi lebih soft ya. Nah, oke. Kalau Kak Hakim, kalau misalnya kita nih haus ya biasanya ya. Kalau misalnya lagi ngomong, habis itu ternyata bagaimana caranya ya? Gitu. Nah, itu gimana? Yang lebih ini ya, lebih softnya lah, gitu ya, lebih sopan juga. Lebih sopan ya. Oke. Ya. Metode saya adalah gini. Kalau saya udah mulai haus, saya tahan sampai misalnya saya nggak mungkin nahan sampai acara sesi terakhir kan. Nah, biasanya di tengah-tengah kalau saya mau haus, saya coba lewat pertanyaan kepada audiens. Misalnya begini nih, sebelum kita berlanjut ke berikutnya, saya mau tanya dulu deh, di sini ada Ibu Cut nggak? Ibu Cut yang mana Ibu Cut? Coba boleh di show. Oh Ibu ada Cut. Ibu Cut, tadi Ibu Cut juga aktif banget ya, tadi Ibu Cut dari Pegadaian gitu. Ya? Iya, nah coba mana Ibu Cut? Ini nggak ya? Nah, misalnya saya bertanya sama Ibu Cut nih, Ibu Cut, saya mau tanya sama Ibu, sebenarnya bagaimana sih Bu proses kalau kita pengen melakukan gadai gitu? Ya. Lalu boleh dibuka videonya Bu Cut. Nah, ini Bu Cut kebetulan nggak pakai video nih. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Videonya sudah dibuka ya Bu ya? Sudah dibuka belum ya? Sudah. Coba sebentar. Oh ya, spotlight ya, sebentar. Oke. Ada, sudah ada. Ini Bu Cutnya tapi nggak ada nih. Ibu Cutnya emang hilang. Ibu Cut emang hilang. Iya. Atau jangan-jangan hologram. Oke, balik ke pertanyaan tadi ya Kakak Diva ya. Jadi misalnya saya mengarah kepada Ibu Cut. Ibu Cut, boleh nggak saya bertanya, sebenarnya bagaimana sih Bu cara kita ingin menggadaikan barang? Nah, pada saat Ibu Cut sudah mulai menjawab, saya ngambil gelas saya. Sambil saya ngangguk-ngangguk. Nah, begitu Ibu Cut selesai, Bu, luar biasa banget pertanyaan, apa jawabannya? Saya yakin, saya pasti ngerti apa yang Ibu sampaikan. Itu adalah metode ngeles sebenarnya ya. Nah, seorang public speaker atau seorang trainer harus bisa ngeles, harus punya trik-trik bagaimana supaya kita juga bisa melakukan sesuatu. Biar ngomongnya luas, harus latihan ngecemes ya Mbak ya. Mas nih, ini Mas Rausal Bahtiar ya.
harus banyak ngecemes, Mas. Jadi ngecemes itu apa ya? Banyak ngomong. Tapi kalau saya banyak ngomong karena saya dibayar atau saya diminta gitu. Kalau nggak diminta, saya nggak mau gitu. Jadi harus Ya, latihan ngobrol. Gitu. Silakan ya. Kak Diva, pertanyaan berikutnya. Oke, berarti memang seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawabnya Kak Ajeng ya tadi pertanyaannya ya. Nah, Ya. oke. Selanjutnya ini kalau untuk speech, kenapa sih nggak boleh masukin tangan ke saku celana? Padahal itu bisa menurunkan tingkat nervous itu sebetulnya, Kak Hakim. Nah, gini. Pada saat tangan masuk ke dalam celana, itu adalah kita tidak bisa memaksimalkan body language kita. Gitu. Ini tangan saya masukin nih, ya. Saya tangan masukin. Saya nggak bisa berinteraksi dengan apa yang saya sampaikan. Beda kalau misalnya pas saya tangannya lagi bebas gitu, tangan saya bisa begini gitu. Saya bilang, jadi lebih gampang. Orang akan lebih tertarik dengan kata-kata saya. Mana yang lebih enak? Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, pada saat saya nanti mulai belajar dengan Bapak Ibu semuanya, saya akan menjadi lebih pintar, gitu. Bandingkan dengan yang begini, Bapak Ibu semuanya, pada saat saya belajar dengan Bapak Ibu semua, saya akan menjadi lebih pintar. Kira-kira lebih menarik yang mana? Gitu. Nah, memang sih kalau tangan di dalam masuk ke dalam saku itu enak banget memang, tapi tidak enak dilihat, gitu. Bagi audiens ya, itu tidak enak dilihat. Bagi kita sendiri pun tidak enak karena tidak bebas. Gitu. Saya tahu pasti orang-orang yang lagi masukin tangan itu adalah lagi grogi, tahu. Bahkan tangan yang di belakang pun itu ada juga. Gitu. Tapi kan kalau tangan kiri pegang mic, tangan kanan harusnya lebih aktif. Nah ini tadi ada pertanyaan, banyak MC atau announcer atau pembicara masa ini selalu bilang oke. Oke ya, oke. Itu namanya adalah pengulangan, repetition. Itu nggak boleh. Ya. Kata mungkin, pokoknya, gitu, seperti itu, oke, itu nggak boleh. Kenapa itu selalu dilakukan? Karena di dalam otak dia selalu ada. Sebenarnya itu hanya kata-kata untuk menutupi supaya dia menjadi ingat lagi. Nah ini harus dilatih. Persis seperti kayak tadi Ata, gitu. Bagaimana supaya tidak ngomong kata diem, coba diem. Gitu. Walaupun agak lama. Mungkin masih ingat ya teman-teman semuanya dulu ada Menteri Penerangan yang ngomongnya pelan lama gitu ya. Ya, kenapa begitu? Karena dia sedang menata kalimatnya. Walaupun mungkin page-nya agak lambat gitu. Jadi menurut arahan Bapak Presiden bahwa pendidikan di Indonesia, nah itu lambat kan ya? Tapi lebih nggak enak lagi kalau misalnya, jadi menurut arahan Bapak Presiden, pendidikan di Indonesia, ya gitulah pokoknya ya, oke lah ya, nggak enak kan? Gitu. Ya, jadi alangkah lebih bagusnya kalau dilatih untuk diem. Gitu. Kenapa orang begitu? Karena di dalam otaknya udah nggak ada lagi apa yang mau disampaikan. Nah, maka dari itu, kalau misalnya udah mulai ngeblank, nggak tahu apa yang disampaikan, boleh bawa teks yang highlight, gitu. Jadi bisa ngelihat lagi, gitu. Balik lagi, nggak apa-apa itu. Bahkan lebih bagus lihat contekan. Gitu, Kakak Diva. Ya, oke. Jadi kalau untuk perkean atau contekan itu masih oke lah ya, supaya kita Masih juga oke, tahu nggak apa-apa. akan diucapkan itu ini gitu ya, tertata ya. Oke. Iya. Satu lagi boleh ya Kak Hakim ya? Boleh, Nah, boleh. ini karena banyak banget, nah jadi saya pilih aja. Nanti untuk teman-teman silahkan di WhatsApp group. Kalau misalnya untuk ini kan kita terbatasan waktu ya, nah jadi silahkan di-share. Nah, untuk orang introvert, meskipun dia sebetulnya udah menguasai materinya, tapi pada saat ketemu panggung, waduh, itu langsung grogi lagi nih. Nah, itu kan introvert memang seperti itu ya biasanya. Itunya, ciri-cirinya. Nah, jadi bagaimana nih Kak Hakim? Beda sama extrovert, nggak ada persiapan pun ngomong aja kayak gitu. Kalau extrovert ya, Kan? orang-orang introvert sama extrovert ya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih orang-orang mau introvert atau extrovert. Cuma kadang-kadang gini, ini nyambung pertanyaan yang tadi tuh, Bapak siapa tadi itu mengatakan, saya kok kalau misalnya ngomong itu suka ngalor ngidul ya, jadi nggak lupa waktu. Itu gimana caranya ya? Triknya begini Pak, kalau untuk orang-orang introvert atau orang-orang yang suka ngomong, triknya adalah Bapak harus sering lihat-lihat moderator atau lihat orang yang menjaga waktu. Gitu. Yang kedua, Bapak harus tetap fokus kepada materi. Baca yang ada tulisannya di situ tadi yang contekan. Kalau ada slide ya, slide aja. Begitu udah nggak ada yang diomongin, masuk slide berikutnya. Jadi mencoba untuk fokus, tidak membicarakan hal-hal di luar dari apa yang menjadi topik. Ya, itu paling agak susah, tapi harus praktek gitu memang.
Nah, kalau untuk orang-orang introvert atau extrovert, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Buat teman-teman yang bertanya, nanti materi sudah saya serahkan kepada Ibu Anis dan Kakak Diva, silakan saja nanti di-share ya. Tapi jangan lupa mohon untuk bisa di-share lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan atau orang lain yang banyak, biar amalnya sama-sama dapat amal, dapat pahala gitu ya. Amin. Ibu Cut, kenapa ditutup videonya Ibu Cut? Saya pengen ketemu dengan Bu Cut. Halo Bu. Ya, Boleh dibuka videonya Bu? saya malu, lagi santai. Oh gitu. Bu Cut, saya mau nanya boleh nggak? Oh, berapa menit? Sebentar aja. Oke, Bu, baik. jadi gini, saya mau tanya, Ibu kan di Pegadaian ya? Iya, baik, betul Eh, sekali. Katanya di Pegadaian ada barang-barang lelangan ya Bu, bener nggak sih? Oh iya, di cabang, Pak. Oh gitu ya. Ada lelangan apa sekarang? Nggak penting banget ya pertanyaannya ya. Ya, Pak Hakim, gimana? Bu, Makasih ilmunya saya banyak. ada sesuatu yang mau dilelang, boleh nggak? Kakak Diva udah disiapin? Jangan, Kakak Diva cantik sekali. Oh, Kakak Diva dipuji, saya enggak. Oke. Pak Hakim ya, Pak Hakim tidak cantik, tapi ganteng. Jadi sobat-sobat Achievers, Bu Cut, ini lagu hari ini buat Bu Cut adalah nih. ulang tahunnya Bu Cut. Ya, kita berikan Selamat ulang tahun Bu Cut. Semoga panjang umur, berlimpah rezekinya ya, semakin bisa Amin. menebarkan manfaat, makin sukses karirnya Bu Cut. Ya. Amin, ya Robbal Alamin. Ya. Ya, untuk sobat-sobat Achiever juga. Selamat ulang tahun Bu Cut, sukses selalu ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, Ya, Kakak Diva, ini silakan ya, kalau silakan. misalnya pertanyaan yang lain atau mau udah selesai. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan masih banyak, Mas Hakim masih ini? Masih Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai setengah satu juga nggak apa-apa kok. Karena saya juga ada siap-siap juga, ini ada sesi lagi sebetulnya. Oh, oke, ya udah kalau gitu. Maaf ya, karena ini jadwalnya branding. Ada pertanyaan dari Ahmad Syafri nih Kakak Diva. Kakak Diva, Iya, silakan. jadi Ahmad Syafri bertanya nih, jadi kalau ada seorang MC nikahan atau MC pensi kampus itu banyak yang agak-agak melambai. Gimana sih cara kita menjaga supaya kita tetap cowok gitu ya? Ya. Nah, balik lagi sebenarnya, saya sampaikan tadi, just be yourself aja, jadi diri Anda sendiri aja. Kalau memang Anda adalah nyaman dengan yang seperti itu, silahkan. Tapi kalau Anda nggak nyaman, ya Anda tetap menjadi diri Anda sebenarnya. Gitu aja sih. Gitu. Saya kembalikan ke Kakak Diva, silakan. Ya, keren banget. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman semua ya, Sobat Achiever semua. Semoga sesi hari ini sepertinya kurang ya, Kak Hakim ya. Mungkin kita bisa sambung Ya. lagi untuk sesi-sesi Silakan kalau mau diundang ya, loh, Kak mau Hakim, diundang ya. ke kantornya masing-masing. Ya. Nah, karena Kakak Hakim juga jadwalnya branding ya. Kemarin aja baru dari Akmil ya, Kakak Hakim ya, untuk mengajar. Ya, kemarin kebetulan juga, kemarin ya. ngajar di Ya. Akbil, ya betul. Untuk para taruna, 880 taruna kalau nggak salah. Wow, luar biasa. Nah, oke. Sobat Achievers semua, nah seperti biasa pada saat akhir sesi, nah itu akan diberikan kita punya satu hadiah khusus nih, tumbler khusus gitu ya. Wah, itu sebagai gift bagi sobat-sobat Achiever yang hadir di sesi AVSS kali ini. Nah, jadi untuk saat ini karena dia ulang tahun, nah jadi untuk hadiah tumblernya diberikan kepada Ibu Cut. Yeay. Biasa. Dapat nah, tumblernya sendiri selamat sudah dipegang oleh Kak Anis. Nah, tumblernya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini adalah tumbler yang akan diberikan ke Bu Cut. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu ada satu buku. Nah, satu buku. Nah, bukunya keren banget, kado dari surga ya. Ya, seperti itu. Wow. Nah, jadi ini akan diberikan persiapan nih Kak Hakim. Silahkan, Kak Hakim. Untuk buku ini saya akan coba berikan ke tadi yang pertanyaan saya nggak tahu masih ada di sini nggak ya. Bapak Muklisin dari KAI ya. Pak Mukhlis dari KAI ya. Nah, itu akan dapat yang sudah membantu saya juga. tadi memberikan bantuan ya. Karena selamat jawabannya Pak Mukhlisin ya. Lagi keren banget ya. Nah, bukunya tadi sudah ditunjukkan juga oleh Anis ya bukunya ya. Ya, wah itu keren banget. Baik, untuk teman-teman semua ya, untuk kakak-kakak semua, sobat Achiever semua, selanjutnya
kita ini ada ini juga ya kakak ya. Nah jadi kalau untuk yang acara selanjutnya, sesi selanjutnya pastinya kan akan di-share juga. Karena ini acaranya adalah acara rutin APSS Halo Pak dalam setiap minggu. Muklisin. Ya, nah jadi kemudian nanti kalau untuk tadi ada yang menanyakan, saya kalau untuk dapat e-sertifikat bisa nggak? E-sertifikat bisa ya kakak-kakak semua ya. Nah jadi kami akan memberikan e-sertifikat. Silahkan di linknya yang tadi sudah dibagikan, hanya dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, karena kalau untuk dapat sertifikat pasti kami ingin tahu sudah sampai semana sih pemahamannya ya. Nah jadi yang pertama itu manfaat apa yang dirasakan oleh Sobat Achiever semua setelah mengikuti sesi APSS ini, dan kemudian poin penting apa yang sudah diperoleh, serta 3 hal yang akan dipraktikkan apa. Jadi sebagai komitmen diri ya, komitmen untuk melakukan perbaikan ya. Jadi seperti itu nanti langsung dapat sertifikatnya. Seperti itu ya. Nah, sesi 1 jam ini 1 jam lebih dikit karena menarik sekali sesinya tadi Kak Hakim ya. Nah, jadi pastinya tidak cukup. Nah, silakan kalau misalnya mau lebih, saya mau lebih intens lagi. Nah, ketemu dengan Kakak Hakim. Nah, silakan itu bisa diatur juga. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya lakukan foto bersama ya. Foto bersamanya tentunya yang paling oke ini. Silakan dibuka semua videonya. Ya, silakan dibuka semua videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Nah, di sini fotonya lumayan nih. Jadi jumlahnya lumayan banyak. Jadi ada sekitar 5 halaman ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Silakan. Nah, oke. Nah, jadi untuk yang gaya pertama, ya gaya pertamanya tadi karena kita sudah diajarkan caranya menjadi seorang public speaker handal, mastering public speaker. Nah, gimana? Caranya gimana nih? Kalau misalnya Kakak Hakim public speaker handal itu gayanya seperti apa sih biasanya? Apakah begini? Oh, gimana? Nah, sebelum masuk ke gaya bebas, nah, gayanya harus seragam dulu. Nah, seperti apa biasanya? Ya, kalau untuk foto sih bebas aja. Yang penting wajahnya penuh dengan aura positif gitu ya. Smile gitu ya. Ya, nah, kayak Pak Mas Raul gitu. Ya, senyumnya tadi 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Kayak Mas Raul dari tuh. hati, ya. Senyumnya dari hati, betul-betul senyumnya yang keren banget. Sambil tangannya begini ya biasanya ya. Nah, belok kemudian melihat ke layar. Wah, itu public speaking public speaker banget tuh, keren. Nah, silakan. Nah, akan membantu foto di sini adalah ada Kakak Farah. Kakak Farah sudah ready, Kakak Farah? Ya, sudah Kak Farah foto. Oh, sudah, siap ya. Oke, silakan ya. Kakak-kakak semua, Sobat Achiever semua, gayanya seperti ini. Wah, terus senyum pede. Siapa tahu nanti bisa dipakai nih ya untuk flyer. Ya, senyum dan kemudian senyum kiri, senyum kanan, tapi senyumnya itu betul-betul dari dalam hati. Senyum tulus untuk memberikan yang terbaik ke audiens kita. Bisa semua ya? Oke, dimulai. 1, yuk. 2, 3, nah senyum. Ya, ini sampai 1 jam tolong ditahan ya, karena di sini ada berapa? Lebih dari 5 page kayaknya. Oke, yang satu sudah. Nah, baru kemudian yang kedua, page yang kedua sudah. Siap-siap page kedua, yuk. Semuanya page kedua, ya. Senyum, nah tangannya dilipat sambil lihat ke layar ya, sambil lihat ke layar, senyum yang paling keren ya. 1, 2, 3, oke. Nah, page ketiga, seperti itu juga page ketiga, halo page ketiga. Nah, oke senyum. Nah, ada yang begini juga nih. Nah, seperti ini ya. Yuk, sambil lihat ke layar, senyum. Nah, senyum yang betul-betul senyumnya itu paling menebarkan semangat. Ya. 1, 2, 3, ya. Oke, selanjutnya page keempat. Ya, di page keempat kayaknya banyaknya yang tidak buka nih. Banyak yang tidak buka. Page 4, 5, 6 itu banyak yang nggak ngebuka layarnya nih, Kakak Hakim. Nah, Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi setelah kita foto bersama, ya semoga apa yang telah diberikan oleh Kakak Hakim di sesi APSS ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya. Wah, kami akan hadir lagi untuk semua, tentunya dengan sesi-sesi yang keren, yang sangat memberikan manfaat ya dan aplikatif pastinya. Jadi stay tune terus. Kalau misalnya belum bisa masuk ke WA Group, silahkan ayo join di WA Group dengan bit.ly/daftar APSS. Secara otomatis nanti Sobat Achiever semua akan langsung masuk ke WA Group APSS dan akan update terus apa saja free webinar, free eksklusif webinar yang akan di-share setelah ini. Seperti itu ya. Terima kasih juga kepada banyak sekali Sobat Achievers yang hadir di sini dari berbagai komunitas HR. Tadi juga ada Om Cha, Om Haidir dari HR Cafe,
dan kemudian dari hasil for us juga banyak, dan kemudian dari fitur HR ya, dan dari Sobat Achievers dari PT Pegadaian dari Korpu Pusat, dan Korpu Solo, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Kanwil 3 Palembang, serta dari KAI, serta dari banyak lagi. Di sini juga ada Kak Ajeng dari Maybank, ya banyak sekali ya. Nah, terima kasih semuanya, luar biasa. Kita akan ketemu lagi ya di sesi-sesi selanjutnya. Ya. Oke, itu saja dari kami semua. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan pastinya improve untuk lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa di-unmute suaranya. Ya, kita bisa say hi dulu, dadah semua. Kita bisa kemudian memberikan semuanya. Terima energi kasih. positif kepada. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Terima kasih Dek Palma. Terima kasih Dek Palma. Mas Hakim, Bu Anis, Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Hakim. Kasih. Ke Palembang, Mas Hakim. Siap, tunggu undangannya ya di Makassar juga siap. Terima kasih. Ya, silakan Kakak. Ya, terima kasih Prof. Roy. Ya, terima kasih Pak Tromo. Itu barusan Pak Nodi. auditor kami, Dian, Pak. makasih Mbak Dian. Pak Icu, Budi, selamat ulang halo. tahun. Ini Pak. Terima kasih, Pak. Mas Hakim. Selamat ulang tahun. Pak Daniel, ya, Pak Unggul, Pak terima kasih. Prof. Nugroho. Terima kasih. Ya, Amin. Terima kasih. Ucut, selamat ulang tahun. Sama-sama, Pak Dani. Makasih, PP. Ya, selamat ulang Oh, tahun. sudah sampai ya? Sudah. Ucut, kado ulang tahun PMP aja ya. Alhamdulillah. Nanti ngundang ya Kerjain ke Palembang, Bu Anis. Iya. Mbak Anis kalau ke Palembang diundang ke PMP. Iya, terima kasih Pak Dani, Bucut. Mbak Anis juga. Iya. Bu Anis sudah pernah loh ke kami Palembang, ya Oh kan? iya? Iya. Oh, General Capabilities. oh gitu. Kemarin Saya lupa, aku tapi bilang, saya lupa tapi area Palembang atau area Bengkulu atau Lampung saya lupa. Achievement. Iya, achievement. gitu. Iya. Oh, Pak Daniel di Palembang ya? Kanwil Iya. Palembang, Bu. Kanwil 3 Palembang. Alhamdulillah. Gitu. Iya, minggu Iya. depan Oh, terima kami ke kasih Kak Palembang, Meli. ada Pak Deli. virtual training 3 kelas. Iya. Oh Pak gitu. Daniel. Iya. Pak Virtual. Daniel auditor kita, Dengan Bu. Pak Udin. Asapa Udin. Iya. Oh, Oh, iya. Mutarudin. Nanti calling ya. Boleh. Baik. Ya, Ayo makasih auditor undang. Baik. Auditor Anis, undang public makasih ya. speaking. Mbak Ya, Anis. terima kasih. Kemarin saya bilang Mas Anis. Baswedan. Ya. Selamat siang, selamat. Selamat siang Mbak Anis ya. Ditunggu ya. Oke, Baik, mari. Pak Daniel. Ya, terima kasih Sobat Achiever semua atas kehadirannya. Semoga bisa weekend ini bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Oke, kami izin live dulu ya.